antibodi ini akan dibangun, akan diproduksi kalau tubuh itu kuat. Dan tubuh yang kuat ini untuk membangun antibodi pun butuh bahan baku, yaitu asam amino. Maka kita perlu makan protein. Tapi protein yang kita makan itu bukan asam amino, masih rantainya panjang. Maka perlu dicerna, dipecah-pecah menjadi asam amino. Apa yang memecah protein menjadi asam amino? Enzim. Siapa yang produksi enzim? Tubuh kita sendiri atau probiotik yang akan menghasilkan enzim. Dan enzim itulah yang akan memecah protein menjadi asam amino. Setelah asam amino ada, untuk menjadi antibodi pun juga butuh katalis enzim. Jadi enzim itu bisa memecah protein jadi asam amino, tapi enzim juga menjadi katalis pembentukan antibodi dari asam amino. Ya. Dan sebenarnya nggak sesederhana ini, karena ada faktor lagi sinar matahari, ada faktor vitamin D dan sebagainya. Ya, tapi saya ambil yang bagian ini. Nah, untuk membangun antibodi, maka tubuh harus kuat, maka minum vitamin mineral, harus istirahat. Itulah kenapa minggu lalu kita bahas deep sleep. Ya, karena pembangunan antibodi itu ternyata banyak dibangunnya waktu malam hari. Waktu tidur. Kita bahas probiotik dalam rangkaian ini ya, supaya nyambung ya, dalam rangkaian probiotik akan menghasilkan enzim dalam saluran pencernaan, enzimnya jadi katalis pembangunan antibodi. Probiotik juga mengurai protein jadi asam amino. Oke, ya, ini garis besarnya. Nah, apa sih probiotik itu? Gitu ya. Ini saya ambil dari Dr. Adeline Jacqueline. Probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya di saluran pencernaan. Probiotik disebut juga sebagai bakteri baik, ya, yang akan menjaga usus Anda tetap sehat dengan mencegah bertumbuhnya organisme berbahaya atau patogen di dalam saluran pencernaan. Selain itu, probiotik juga memperkuat struktur dinding mukosa usus dan proses pemulihan dari penyakit atau obat-obatan seperti antibiotik. Oke, bicara antibiotik dulu ya. Antibiotik ini anti kehidupan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sakit, sekarang ini dokter dengan gampangnya kasih antibiotik. Bahkan kita bisa pergi ke apotek beli antibiotik. Saya pernah sakit gigi di Sydney, lalu saya pergi ke toko obat, ya. Saya bilang mau beli antibiotik yang sekian miligram. Mana surat dokternya, resep dokternya? Di luar negeri nggak boleh gitu ya, bahkan dokter pun tidak sembarangan memberikan antibiotik. Misalnya orang flu, batuk, kasih vitamin dulu gitu ya. Kalau antibodinya nanti seminggu, 2 minggu, memang orang kadang-kadang nggak tahan untuk menahan 2 minggu gitu ya. Padahal kan sembuh juga. Nah, makin sering dikasih antibiotik, apa yang terjadi? Maka probiotik dalam tubuh kita itu banyak yang mati. Makanya kalau Anda begitu selesai sembuh ya, selesai minum antibiotik ya, begitu selesai segera minum antibiotik. Kenapa? Untuk memulihkan probiotik yang mati gara-gara minum anti kehidupan atau antibiotik. Tapi antibiotik itu hebat ya, kayak bom ya, mati semua penyakitnya, termasuk mati juga probiotiknya. Nah, probiotik tidak hanya berguna untuk pencernaan, probiotik ini juga terkait menurunkan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan. Ya, jadi kalau yang badannya overweight, nah itu nanti hubungannya gimana? Oke, tunggu slide selanjutnya ya. Tapi ini paling enggak dinyatakan oleh Dr. Adeline. Setiap tubuh manusia, ini angkanya berbeda-beda, tapi ini saya ambil dari Pusat Inovasi Mikroba dari Universitas California, ya, oleh Profesor Rob Knight, ya, seorang profesor dan dokter anak, bahwa manusia itu kira-kira ada 30 triliun sel, dan dalam tubuh manusia itu 39 triliun sel mikroba. Jadi sebenarnya dengan standar itu, kita itu hanya 43% manusiawi. Nanti angka dokter yang lain angkanya lebih mencengangkan, ya. Jadi tubuh kita ini lebih banyak mikrobanya. Kalau gitu ya, mikrobanya belum mati. Ya, kita lanjutkan dulu. Anda kenal Dr. Pratiwi? Ini adalah juga profesor PhD yang pernah menjadi astronot pertama dari Indonesia, ya. Maka dia pernah bekerja di NASA juga. Nah, dia mengatakan begini. Probiotik atau mikroorganisme ini kalau dijumlahkan dalam tubuh kita itu jadi 2-3 kilo. Jadi kalau orang beratnya katakanlah 70 kilo, maka 2-3 kilo ini mikroba. Itu jumlah
secara berat. Tapi kalau secara kuantitas, tadi ada angka sebelumnya, 30 manusia, 30 triliun manusia, 39 triliun mikroba. Kalau Profesor Pratiwi, Dr. Pratiwi, dia lebih radikal lagi, bahwa dalam satu sel manusia dikelilingi 10 sel mikroba. Ini angkanya lebih gede lagi, ya, lebih gede lagi. Masih dari Dr. Pratiwi, nah dia mengatakan gini, bayi yang masih dalam kandungan itu tidak ada satupun bakteri jahatnya. Tuhan ciptakan sehat dan sempurna, satu sel manusia dikelilingi 10 sel mikroba baik. Tapi begitu setelah lahir, nah pasca ASI, karena ASI itu juga luar biasa, itu masih mensuplai mikroba baik dari orang tua lewat ASI, makanya jangan buru-buru menghentikan ASI. Bahkan kalau Dr. Tan Sutien itu melarang anak di bawah 2 tahun dikasih minuman pengganti ASI, dia paling marah gitu ya. Nah, begitu dia makan makanan, nah itu dia ya, jumlah dan komposisi mikroba dalam manusia mulai berubah. Ada yang dibunuh oleh makanan kimia, pengawet, antibiotik, maka pola keseimbangan dan kelengkapan jenis dan jumlahnya, bukan hanya jumlah tapi jenisnya, mulai tidak imbang lagi. Nah, situlah mulai penyakit datang. Bayi lahir sehatnya luar biasa, sempurna. Tidak ada satu sel patogen satupun. Saya berikan lagi kalau dari data yang lain gitu ya. Nah, 70% kekebalan tubuh, ini dari Profesor Karen Stavanos ya. 70% kekebalan tubuh atau imun itu ditentukan di dalam saluran pencernaan. Ya, bagaimana keadaan saluran pencernaan Anda? Kemarin saya post di Instagram saya, ya, berbagai jenis video saluran pencernaan orang-orang yang sakit berbagai penyakit. Ya, Anda bisa lihat Instagram saya, Jarod Wijanarko, nanti lihat videonya, gitu ya. Yang paling sehat, khususnya orang vegetarian. Itu pun sudah ada kotorannya. Vegetarian tanpa probiotik sempurna, pasti bersih. Nah, apa yang mempengaruhi semua mikroba ini dalam tubuh orang dewasa? Sebagian besar pola makan dan jenis tanaman yang berbeda yang dimakan setiap orang. Tapi 70% sistem imun ditentukan apa yang dimasukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, lalu mengapa? Mengapa kita harus mengkonsumsi probiotik? Karena dengan makanan ketemu probiotik akan jadi mudah dicerna. Jadi misalnya susu setelah difermentasi menjadi yogurt, kefir, ya laktosanya dipecah karena banyak orang itu nggak tahan laktosa. Malah kalau Dr. Tan Sutien, Dr. Elizabeth Subrata, gitu ya, itu bilang susu itu nggak sehat. Dia nggak setuju dengan 4 sehat, 5 sempurna. Ya boleh 4 sehat, tapi 5-nya jangan susu, gitu. Karena dokter-dokter ini dokter yang tidak buka resep. Ya, kalau dokter yang buka resep atau rumah sakit, ada orang sakit senang, gitu ya. Karena ini dokter-dokter yang menyembuhkan orang sakit. Makin banyak orang sakit, omsetnya naik. Sedangkan Dr. Tan Sutien, Elizabeth Subrata itu nggak menyembuhkan, dia mengajari orang sehat. Dia nggak nulis resep. Orang datang, sakitnya apa saja, kayak dikuliahi, ya, lalu disuruh makan dengan pola ini, apa yang dimakan tiap hari suruh dicatat, gulanya, kalau misalnya orang diabetes, gulanya berapa dicatat, gitu ya. Kalau nggak turun-turun, yang dimakan salah, diamuk loh. Di coaching gitu ya, sehingga 6 bulan kemudian gitu sehat tanpa obat gitu ya. Saya senang dengan bukunya Dr. Tan Sutien yang judulnya Aku Memilih Sehat dan Sembuh. Dan itu diajarkan sehat tanpa obat. Saya sudah buktikan 10 tahun yang lalu, ya, ibu saya pun itu 30, ibu saya 36, kena diabetes, saya umur 46, gulanya 400-an, dengan mengikuti Dr. Tan Sutien, paling nggak sampai 8 tahun tanpa obat, gula terkendali. Nah, itu karena pola makan yang dibangun, ya, pola makan, pola hidup yang dibangun. Nah, dokter-dokter yang tidak menulis resep ini istilah saya gitu ya, itu bilang susu itu nggak sehat gitu. Kecuali ada kecualinya. Kecuali sudah difermentasi. Ya, kalau difermentasi menjadi yogurt, kefir dan sebagainya, maka susu itu sudah diure, laktosanya diure, kolesterol rantai panjang diure, proteinnya diure jadi asam amino. Makanya kalau
orang itu maka minum susu ya, kan ada yang mencret, gitu ya, ada yang kentut. Gitu. Karena apa? Pencernaan manusia nggak cocok mencerna susu sapi, tidak sehat. Mengapa minum probiotik? Karena probiotik akan memproduksi enzim. Nah, enzim itulah yang membuat makanan minuman akan memecah nutrisi. Produk yang difermentasi akan meningkatkan kepadatan vitamin seperti asam folat, vitamin B, riboflavin, biotin, dan sebagainya. Bakteri baik, kandungan bakteri baik dalam makanan yang difermentasi membantu saluran pencernaan bekerja lebih optimal. Ya. Nah, penelitian menunjukkan setelah 20 minggu, jadi ada yang, Pak, saya udah minum probiotik nih, kok gula saya belum turun-turun, berat badan saya belum turun-turun, perut saya masih buncit terus gitu ya. Kalau ini dari Dr. Muhammad Iqbal Ramadan, ya, dia mengatakan yang paling realistis itu butuh waktu 20 minggu, ya, 5 bulan. Makanya saya sempat waktu dulu, ya, saya bicara tahun 2009, gula saya 400. Lalu saya pengen sehat tanpa obat, nggak bisa langsung, ya. Tapi saya dari awal nggak mau obat supaya ketahuan. Berat badan saya waktu itu 74. Nah, idealnya kan 63. Maka harus mencapai berat badan ideal dulu dan nggak boleh menurunkan 11 kilo dalam 1 bulan. Itu nggak sehat. 1 kilo 1 bulan. Jadi kalau Anda overweightnya 20 kilo, ya 20 bulan. Waktu itu saya overweightnya 13 kilo. Jadi setahun. Tiap bulan berkurang sekilo. Selama berat badannya belum ideal, itu artinya cadangan gula di tubuh kita ini banyak banget dalam bentuk lemak dan sebagainya, gitu ya. Sudah diet pun ya dapatnya lapar, gula tetap tinggi. Kenapa? Stoknya banyak. Ini harus dibuang dulu. Dan kalau saya mengikuti anjuran Dr. Tan Sujen itu, memang harus pelan-pelan ya menurunkan berat badan secara alamiah dengan pola makan dan probiotik. Ya, nah makanya butuh waktu. Paling cepat atau paling aman gitu ya dalam waktu 5 bulan. Itu nanti akan ketahuan hasilnya. Atau 20 minggu. Apabila probiotik diminum sebelum atau sudah makan nggak masalah, yang penting rutin dan konsisten. Ya. Jadi sebenarnya probiotik itu kayak kefir, yogurt, jus pro, rasanya asem tapi nggak merusak lambung. Tapi kalau ada ragu-ragu ya sudah. Ya, kalau ada masalah mah ya habis makan, tapi sebenarnya nggak masalah ya. Karena yang penting adalah rutin dan konsistennya ini selama 5 bulan, 20 minggu. Nah, sekarang kita mengenal siapa aja sih yang namanya probiotik ini. Saya akan perkenalkan gitu ya, nggak usah banyak-banyak ya. Paling tidak yang umum-umum saja. Lactobacillus ya. Kalau Anda beli Yakult ya, biasanya ada tulisannya mengandung lactobacillus gitu ya. Ini akan menurunkan kolesterol jahat, mengatasi diare. Jadi kalau mencret, cari Yakult, minum, udah sembuh gitu. Kenapa? Karena isinya lactobacillus ya, juga orang yang keputihan. Terutama untuk bakteri jahat yang ada di saluran sekitar organ kelamin wanita atau vagina, yaitu lactobacillus bagus. Lactobacillus ada acidophilus, ada rhamnosus. Nah, ini untuk kesehatan organ hati ya. Lalu ada lagi yang berguna untuk kesehatan saluran pencernaan. Saya nggak usah sebut aja ya, cepat aja karena dia sebagai pengetahuan saja. Lalu ada yang keempat, Bifidobacterium animalis, bacanya aja namanya susah, nama-nama begini ya. Ini bagus untuk nanti orang yang sakit iritasi usus besar dan konstipasi kronis ya, susah ke belakang dan sebagainya ya. Ada Lactococcus lactis, bakteri yang baik, kebanyakan juga di yogurt ya. Kalau Yakult tadi Lactobacillus, kalau ini Lactococcus gitu ya. Untuk memperbaiki usus terutama peradangan ya. Ini banyaknya di keju, mentega ya, yogurt. Masih kelompok Lactobacillus yang paling banyak ya. Ini mencegah sembelit, diare, menjaga sistem imun anak. Ya, dan ini ada banyak di dalam ASI kalau secara natural ya. Ada Saccharomyces. Buat apa ini? Ini terutama apabila baru saja minum antibiotik. Ya.
Ada lagi Streptococcus. Ya, ini termasuk jenis Streptococcus ini mikroba baik yang tahan panas. Jadi makanya ini termasuk kelompoknya Thermophilus atau bahkan Hyperthermophilus. Itu bakteri baik yang kalau direbus bakterinya nggak mati. Tapi jangan takut karena ini bakteri baik. Ya, kalau bakteri jahat direbus nggak mati kan repot. Kita ngerebus air, masak nggak mati repot gitu ya. Tuhan tuh bagus gitu ya. Kalau bakteri jahat direbus mati, tapi ada bakteri baik yang direbus nggak mati. Namanya Streptococcus ya. Lalu ada satu lagi, sebenarnya banyak ya, bisa ratusan ya. Yang umum ini aja 4 ya 9. Bifidobacterium longnum. Ini adalah memecah karbohidrat. Nah, kalau bicara diabetes, berarti kebanyakan karbohidrat supaya dipecah-pecah. Nah, ini dia. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, makhluk ini adanya di mana? Gitu ya. Kan kita, nah, 9 macam ini kita harus masukkan semuanya ke dalam mulut kita. Jadi, ini bakteri ini nggak ada yang sempurna. Semuanya bekerja secara spesifik untuk tujuan spesifik. Kita ini belum bahas ya, nggak ada waktu untuk bahas. Bahkan bakteri ini masing-masing juga menghasilkan enzim tertentu. Ya, memang kalau dibahas semuanya namanya kuliah mikrobiologi, gitu ya. 4 tahun kuliahnya. Sekarang 15 menit, jadi cepat saja ya. Nah, yang penting ini yang penting malah yang praktisnya aja dah. Kalau saya mau makan ini semuanya Pak, ini aduh fokus apa ini, aduh silus ini Pak, pusing aku dengarnya Pak. Gampangnya aja deh Pak, aku pokoknya mau sehat, apa yang harus saya makan? Nah gitu ya, oke. Di mana adanya mereka supaya kita makan, masukkan ke mulut kita, perut kita sehat, badan kita sehat. Adanya di mana gitu ya. Nah ini dia ya, gampang banget. Aneka makanan ya, tempe, kimchi, coklat, ya, yogurt, Yakult. Oke, saya baca dulu sebelum saya lanjutkan. Pendapat dari kembali ke Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono, PhD. Ya. Nah, waktu tadi diawali dengan bayi lahir itu sempurna, mikrobanya lengkap, susunannya lengkap, terutama komposisinya. Tapi ketika manusia hidup dengan pola yang tidak sehat, makannya nggak sehat, maka jenis bakterinya bisa berubah, berganti, sehingga mengalami obesitas, perutnya buncit. Padahal tingkat keragaman mikroba itu penting. Jadi bukan hanya jumlahnya ya. Kalau gitu saya tak minum 2 liter sehari, tapi satu jenis. Enggak. Kalau menurut Dr. Pratiwi, itu pentingnya itu keragaman mikroba. Makanya kalau saya makan buah aja juga begitu. Saya ikuti anjurannya Dr. Tan Sutjan lagi. Sekali lagi saya memang mengidolakan dia gitu ya. Jangan punya buah kesukaan. Sukailah semua buah. Jangan punya sayur kesukaan. Sukailah semua sayur. Karena setiap buah sama-sama vitamin C, tapi nanti ada tambahan-tambahan yang berbeda gitu ya. Yang satu ada riboflavinnya, yang satu ada apanya lagi gitu ya. Nah, itu macam-macam. Jadi makanya sebaiknya sukailah semua buah. Tambah satu lagi sebenarnya. Makanlah buah pada musimnya. Musim durian makan durian, musim manggis makan manggis. Kalau bukan musim durian makan durian, berarti itu duriannya rekayasa genetika. Berarti udah nggak organik. Ya, jadi makanlah buah pada musimnya. Kalau yang Kristen atau yang Yahudi atau yang Islam, ini ada tuh ayatnya tuh, makanlah buah pada musimnya. Jadi makan itu buah pada musimnya. Kalau kecuali buah yang tidak bermusim. Tuhan itu menciptakan buah yang tidak bermusim, pisang, ya, jeruk. Yang tidak bermusim ini kaliumnya banyak, vitamin C banyak, dibutuhkan manusia, dimakan tiap hari nggak masalah. Tapi yang mineralnya itu mineral langka, dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, ya itu sama Tuhan dikasih musim durian gitu. Ada masa makan durian tiap minggu ya sakit, tapi setahun harus makan durian dalam 1 tahun gitu. Kapan? Pas musim durian gitu. Jadi sebenarnya ngatur irama hidup tuh gampang. Alam sudah mengatur irama itu. Berganti bulan, berganti musim buah, ikuti musimnya, udah itu paling sehat. Ya, jadi sukailah semua buah dan makanlah pada musimnya. Jadi itu filosofinya sebenarnya dalam banget bahwa alam ini diciptakan dengan ada ritme kosmisnya gitu ya kalau menurut orang-orang kosmis. Tapi sebenarnya itu ritme ilahi. Nah,
Maka makan mikroba ini harus membuat supaya tubuh kita itu keragaman mikrobanya. Ya, ini yang disampaikan oleh Dokter Pratiwi. Ya, nah, jadi gimana Pak? Apa yang harus saya makan Pak? Nih, makan semua ini, gitu ya. Makanya Anda buka kulkas saya, nggak ada tuh martabak atau goreng-gorengan. Saya kemarin baru ngepost di Instagram saya lagi, gitu ya, membuka kulkas Pak Jarod. Gitu. Ada buah warna hijau, warna kuning, warna merah, gitu. Karena ada karotin, beda warna, beda lagi jenis antioksidannya. Jadi buah pun saya makan semua buah. Dalam satu hari bisa 4-3 warna. Beda warna, beda mineral juga. Mungkin bicara mineral sebentar, gitu ya. Kenapa batu-batu itu warnanya berbeda-beda? Karena mineralnya berbeda. Ya, ini saya baru ngomong mineral karena tadi pagi saya baru syuting mengenai pantai Piceno di Tasmania yang batunya itu warnanya oranye karena mineralnya beda lagi. Ya, jadi di Dieng ada telaga warnanya berbeda-beda karena mineral yang sudah ada di situ kena sinar matahari dari arah yang berbeda, warnanya beda. Jadi beda warna, selain beda vitamin, beda mineral. Jadi mau punya makan mineral yang lengkap, makanlah aneka warna, gitu ya. Colorful life, ya. Hidup sehat itu hidup yang colorful. Nah, sama juga kembali ke probiotik. Makan probiotik yang sehat itu yang mana Pak? Gitu ya. Makanlah semuanya ini. Ya, mau yogurt, kefir, kimchi, tempe, miso, coklat, kombucha, ya. Mana yang ada secara berkala. Nah, boleh yang paling gampang dicari, yang paling sering aja. Tempe misalnya. Loh Pak, tapi kalau tempenya nanti dibacem, digoreng, direbus, probiotiknya nggak mati itu. Tadi ingat waktu saya kenalkan jenis-jenis probiotik, ada yang termopilis, itu 100 derajat nggak mati. Jadi di dalam tempenya masih ada itu yang hidup, yang jenis hipertermopilis, gitu ya. Kalau yang lain bisa mati. Nah, maka makanlah semua jenis ini, gitu ya. Nah, sekarang satu lagi. Terakhir adalah kalau semuanya tadi adalah ini probiotik. Nah, saya tambah satu slide lagi, yaitu prebiotik. Apa tuh Pak prebiotik? Probiotik yang tadi dijelasin. Nah, kalau prebiotik itu makanannya probiotik. Ya, prebiotik itu makanannya probiotik. Jadi kan Bapak Ibu makan probiotik. Ya, minum probiotik. Masuk tuh ke dalam tubuh mikrobanya, bahkan nggak makan pun sebenarnya sudah ada. Gimana supaya mikrobanya itu sehat? Dikasih makanan. Nah, makanannya probiotik, namanya prebiotik. Apa itu? Ya ini gambarnya ini paling gampang ya, sayur dan buah. Ternyata probiotik itu juga makhluk yang bikin sehat, tapi mereka juga makhluk yang makan sehat. Jadi prebiotik itu nggak makan daging Bapak Ibu ya, makanya orang vegetarian itu sehat-sehat. Kenapa? Nah, dari ya tergantung seberapa lama sudah jadi vegetarian gitu ya, kan dia makan prebiotik, jadi probiotik dalam tubuhnya tuh sehat dan kuat gitu, karena probiotik tidak makan daging. Probiotik itu makanya sayur dan buah, serat sebenarnya yang ada dalam sayur dan buah ya, dan juga ada karbohidrat. Nah, memang ada juga yang memakan protein ya, termasuk misalnya kefir. Walaupun kefir sendiri sebenarnya jenis bakterinya banyak ya, ada 70 koloni. Jadi 70 macam. Satu macam membentuk koloni, satu koloni ribuan. Nah, satu kelompok itu satu koloni. Itu bahan bakunya susu. Nah, makanya akan ada dokter yang berkata bahwa susu itu nggak sehat, kecuali sudah difermentasi. Sehingga menjadi asam aminonya, proteinnya rantai pendek, yaitu asam amino, kolesterolnya dipecah. Tapi fakta bahwa susu itu dimakan sama probiotik, berarti susu itu prebiotik. Nah, dalam pengertian ini ya sebenarnya masih ada benernya bahwa susu itu sehat selama dalam tubuhnya probiotiknya lengkap. Jadi kalau probiotiknya udah nggak lengkap, terutama mikroba pengurai laktosa, lalu makan susu, kentut. Mencret. Tapi kalau dalam tubuh itu mikrobanya lengkap, yang nggak mencret. Kan susunya malah menjadi prebiotik. Tapi kebanyakan dokter penasehat kesehatan tidak mau ambil risiko.
untuk menyarankan susu sebagai prebiotik sehingga susu tidak dimasukkan di dalam prebiotik ya. Tapi kalau saya masih memandang sebenarnya bisa asal gitu loh ya. Anda sudah 5 bulan membuat tubuh Anda probiotiknya lengkap. Nanti coba setelah 5 bulan, 6 bulan, apalagi setahun minum aneka probiotik gitu ya. Loh sekarang saya minum susu kok nggak kentut lagi ya? Berarti udah sehat tuh pencernaannya gitu ya. Tapi ya nggak usah sering-sering, nggak usah banyak-banyak minum susu gitu ya. Tetap aja nanti lebih bagus difermentasi aja dulu gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, hari ini saya mengundang Ibu Yvonne Setiawati. Sebentar ya, saya spotlight, saya kenalkan dulu. Ibu Yvonne Setiawati ini pemilik atau pendiri dari PT Kausa Lestari. Ya, ada sempat lagi yang nanya saya, Pak Jarod punya saham di situ? Kenal juga belum lama. Iya benar. Apa yang nanya begitu gitu ya? Saking gencarnya saya endorse gitu ya, orang-orang masuk grupnya Juspro dan BioWash. Saya ini tidak ada hubungan keluarga ya, walaupun Bu Yvonne ini nama belakangnya Setiawati dan istri saya itu Esther Setiawati. Tapi Esther Setiawati dan Yvonne Setiawati kagak ada hubungan. Nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan bisnis, nggak ada hubungan saham, nggak ada hubungan apa-apa ya. Lalu kenapa saya mengendorse yang satu ini? Pertama, kalau saya beli probiotik apapun merek yang lain, itu nggak ada yang mengajarkan misalnya belilah ini gitu ya, ini bisa digandakan gitu loh. Jadi kalau Anda beli probiotik apa saja, ya Anda beli, Anda minum gitu. Tapi yang saya tertarik dengan Promik, ya Anda bisa beli, Anda minum gitu. Tapi Promik ini bisa dibikin jus pro, 200 mili jadi 5 liter. Nah ini yang saya aja, saya laki-laki ya, Anda percaya kan saya laki-laki? Saya bapak-bapak laki-laki aja seneng bikin jus pro gitu, apalagi pandemi begini ya. Wah hari ini bikin yang bisa warnanya oranye, besok yang warnanya hijau, besok yang warnanya merah gitu ya, aneka buah. Apalagi saya udah punya konsep makanlah semua buah. Semua buah yang ada di kulkas saya bikin jus pro. Wah kreatifnya bertambah kegiatan buahnya saya bagi dua. Ada yang di jus, ingat tadi prebiotik, ada yang saya jadikan jus pro, itu probiotik. Jus pro-nya asam, jus buah murninya kan manis. Waktu minum dicampur probiotik dan prebiotik dalam satu gelas. Wah, itu tak berikan istilah. Anak saya nanya, Pak, kalau probiotik ditambah prebiotik namanya apa? Namanya profetik. Namanya perfektik. Minuman sempurna gitu ya. Jadi rasanya manis-manis seger gitu. Nah, kenapa saya mengendorse sekali lagi ini beli satu botol bisa jadi satu jiligen, coba 200 mili jadi 5 liter. Yang kedua, saya lihat harganya juga murah gitu loh kan, ada minuman kesehatan, begitu saya lihat harganya, atau Pak Pak bantu saya dong Pak, Bapak kan dulu punya 500.000 member IFA itu, Bapak saya jadikan downline saya, nanti saya bantu bangun jaringan loh. Kalau jaringan saya nggak perlu dibantu ya, jaringan saya udah luas itu, tapi lihat harganya, 1 juta, 1,5 juta, tuh saya nggak tega jualnya. Saya nggak tega jualnya minuman kesehatan yang harganya sampai juta-jutaan begitu. Sedangkan ini 45.000 gitu ya, bisa berkreasi. Saya tadinya pakai diri sendiri dulu ya, saya minum dari diri sendiri, enak, berdampak. Jujur saya dapat referensi dari satu orang yang saya kenal gitu ya. Dia bilang begini, Bu Yvonne tuh orangnya baik, orangnya tulus, itu rajin tuh belusuan ke desa-desa, jelasin dulu sebelum probiotik, jelasin ini, dia bilang begitu. Nah itu bagi saya tuh sebenarnya sesuatu yang, wah ini orang perlu dibantu nih. Tak endorse deh gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya perkenalkan ya, ini kenapa hari ini saya mengundang Ibu Yvonne ya. Kalau yang lain nggak ada alasan khusus seperti ini gitu ya. Saya panggil Pak Yono Sunardi, Dr. Elizabeth Subrata ya, karena memang mereka dokter dan memang bidangnya itu gitu ya. Jadi inilah Bu Yvonne Setiawati dari Kausa Lestari yang sebentar saya akan berikan waktu 30 menit paling lama ya untuk menyampaikan mengenai probiotik versi jus pro, apa itu dan sebagainya. Oke, silakan Bu Yvonne. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah Bu Yvonne menyampaikan. Silakan Bu Yvonne. Saya share screen dulu. Benar seperti apa yang kata Pak Jarod, kita itu
untuk sehat harus banyak namanya probiotik dalam tubuh, dan caranya itu dengan memakan banyak sekali makanan fermentasi, banyak jenisnya. Nah, apa yang membedakan antara Promik Just Pro dengan makanan fermentasi lainnya? Tahan panas, nah berarti ini ciri-ciri atau indikasinya ada tadi salah satu probiotik yang disebutkan oleh Pak Jarod. Tahan beku, bisa penyimpanannya suhu bebas, tahan bertahun-tahun karena merupakan makanan olahan fermentasi. Semakin lama bentuknya akan semakin bening, hambar, tanda konsorsium mikroba yang dalam Promik itu memasuki masa dormen, tapi tidak mengurangi fungsi dan manfaat. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa lihat ini yang tadi seperti yang Pak Jarod sampaikan, kreasinya itu bisa beragam ya, bisa suka kita mau pakai bunga, mau pakai buah, mau campuran buah, itu kita bisa kreasikan jadi jus pro. Nanti saya akan sharing dan ajarkan cara buatnya. Lalu fermentasinya itu bisa dengan kedap udara atau tidak kedap udara, jadi kita tutup dengan kain juga bisa. Pembuatannya cepat, hanya 72 jam ya, ini bukan 78, 72 jam, hanya 3 hari. Bisa juga untuk membuat yogurt atau kefir, tapi kebanyakan sih orang bikin yogurt ya. Kalau kefir mungkin lebih baik pakai bibit kefirnya langsung. Bisa untuk membuat kimchi dan sauerkraut, jadi kalau dikasih garam juga mikrobanya tidak mati, malah berfungsi juga. Dapat digunakan sebagai pengawet alami makanan, masak bayam kalau kita campur setengah sendok teh, kita masak bayamnya masih segar dan krenyes sampai malam. Bisa juga untuk pemakaian luar seperti luka sayat, luka bakar, memar, dan jerawat. Ini indikasi-indikasi secara empiris yang menunjukkan bahwa di jus pro atau Promik ini memiliki mikroba atau konsorsium mikroba yang lengkap yang dibutuhkan tubuh. Jadi kalau kita nggak makan banyak-banyak jenis mikroba pun, kita tinggal minum jus pro itu juga sudah cukup memenuhi ya. Nah ini hasilnya kalau mau bikin yogurt. Susunya saya di sini pakai susu soya karena saya kebetulan vegan. Jadi saya juga tidak mengkonsumsi hewani, saya pakai air kedelai. Air kedelai yang saya fermentasi juga. Dan hasilnya bisa menjadi yogurt. Kalau kita campurnya lebih banyak untuk komposisi Promiknya, kita campur lebih banyak dan kita diamkan lebih lama, maka bisa menjadi seperti cream cheese. Jadi teksturnya ini lebih kental seperti cream cheese, dan ini juga saya pakai soya base, jadi pakai air kedelai. Bisa juga untuk dijadikan kimchi, nanti bisa cari di YouTube Kausa Lestari, Easy Kimchi Making. Jadi kimchinya yang biasa kita bikin tuh ribet, harus semuanya disteril-steril, ini sterilisasinya kita bilas dengan cairan Promik atau jus pro-nya, lalu 8 jam, 12 jam, 12 jam, 24 jam itu sudah bisa jadi kimchi yang enak. Dan bisa tahan sampai 1 tahun krenyes-krenyesnya, bahkan lebih. Nah ini hasilnya kimchi sauerkraut kita bisa buat dari starter Promik ini. Sebagai antibakteri alami, sehingga tadi kalau pembuatan yogurt atau kimchi itu biasanya tinggal dibilas-bilas. Wadahnya ya kita bilas-bilas, sayurnya kita bilas-bilas. Sebagai pembersih lingkungan dari patogen, kita bisa melakukan detoks udara dengan menaruh jus pro atau Promiknya di wadah-wadah ceper. Di wadah-wadah ceper mungkin setinggi 1 cm, lalu kita diamkan di titik-titik tertentu seperti di belakang pintu, di atas lemari, di bawah AC, dan sebagainya. Dan nanti kalau dia berubah menghitam, kita tinggal buang ke tanaman, tanamannya tidak mati, dan itu menyerap patogen yang ada di sekitar udara kita. Seperti itu. Terus sebagai penghilang pestisida untuk cuci sayur kita bisa rendam dulu, terutama sekarang masa pandemi ya, kalau kita beli sayur di luaran juga takut ada terpapar virus atau bagaimana, kita bisa rendam juga dengan jus pro atau Promik ini. Kalau kita campurkan ke roti juga jadi lebih fluffy, lebih lembut dan tahan lama, dan membantu keluhan masalah kesehatan. Maksudnya ada yang rambutnya udah mulai jarang lalu sering dioles sama jus pro bio wash, ini ada satu lagi jenisnya, nah itu juga anak-anaknya tumbuh. Ini hasil dari pencampuran jus pro dengan adonan roti dan kue, jadi hasilnya lebih memuaskan lah, mereka yang bikin merasa lebih fluffy, lebih lembut, dan lebih tahan lama. Ini juga pembuatan sabun, bisa menggunakan cairannya dari jus pro-nya atau bio wash-nya atau Promiknya untuk membuat sabun cair maupun padat. Bagaimana cara buatnya? Ini akan saya sharingkan melalui video. Ya, cara buatnya saya bukakan dulu dari
Halo keluarga Promik dimanapun Anda berada, nama saya Eka. Saya akan mendemokan cara membuat jus pro dan bio wash. Kita hanya butuh air, materi rendaman, dan tentu saja Promik sebagai starternya. Pertama-tama saya akan membuat jus pro dari jambu. Saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter. Jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis. Dan tentu saja saya ada Promik. Untuk air 5 liter dan materi buah 1 kg, maka Promiknya saya akan pakai 200 ml atau sama dengan 1 botol kecil. Cara membuatnya, cukup campurkan semua bahan, yaitu irisan jambu dan tuang semua isi di botol 200 ml Promik. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk, kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 72 jam nanti akan ada rasa asam hambar bersoda, siap dikonsumsi. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan teko, lalu ditutup dengan kain. Siapkan 2,5 liter air layak minum dengan setengah kilogram buah. Dan Promiknya 100 ml atau setengah botol kecil. Dan saya akan tuang dari botol Promik kemasan besar. Di botol Promik kemasan besar ini sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Jadi untuk 100 ml-nya kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut. Kali ini kita tutup saja dengan kain supaya tidak ada serangga yang masuk. Lalu diamkan selama 72 jam atau selama 3 hari. Sekarang kita akan membuat. Jadi pembuatannya sangat mudah dan anti gagal ya. Jarang sekali yang saya menemui pembuatan ini gagal gitu. Karena tinggal cemplung-cemplung udah jadi. Sangat mudah, simple banget. Oke. Nah, cara minumnya bagaimana? Karena bukan obat, tidak ada dosis atau takaran tergantung selera dan kesanggupan masing-masing. Bisa dimulai dengan 100 sampai 200 ml pagi dan malam. Kita bisa campur ke dalam jus atau smoothie seperti yang Pak Jarod bilang. Jadi kita campur probiotik langsung dengan prebiotik itu menjadi minuman yang sangat sempurna. Atau kalau kita mau ngeteh atau ngopi, kita juga bisa campurkan dengan jus pro kita. Bisa diminum dingin atau bisa kita hangatkan atau panaskan. Untuk menurunkan berat badan juga bisa diminum setengah atau sampai 1 liter habis dalam 1 jam. Dari bayi 6 bulan sampai manula bisa minum, bahkan dari bayi baru lahir sampai 6 bulan juga kita bisa teteskan di bibirnya, atau misalnya kalau dia demam kita gosokkan ke dada dan punggungnya. Ibu hamil dan menyusui juga bisa minum, tidak berbahaya karena dibuat dari proses yang alami. Ini beberapa testimoni, bayinya dari lahir suka sakit terus. Nah, setelah dia mulai rutin dikasih minum jus pro-nya, di bulan 10, 11, 12 itu sudah nggak pernah sakit-sakit atau demam-demam lagi. Antibodinya mulai terbentuk dengan baik. Mikrobioma atau konsorsium mikroba dalam tubuh si bayi, probiotiknya itu sudah mulai terbentuk dengan baik. Jadi imun sistemnya kuat. Yang kemo atau kanker juga walaupun sudah di kemo kedua kali tetap fit, selera makan tetap bagus, rambutnya kerontoknya juga tidak sebanyak kemo pertama. Jadi membuat badannya tuh tetap kuat. Nah, yang ini 6 bulan minum, asam uratnya sudah hilang, bahkan sudah bebas makan ya, udah makan bersantan dan emping. Tapi saya tetap sarankan ketika Promik atau jus pro ini lebih kepada membantu tubuh kita mereset kesalahan kita. Jadi kalau dulu kita makannya sembarangan, makan minyak, makan lemak dan sebagainya. Nah, kalau tubuh kita udah diperbaiki, direset dengan flora mikrobioma yang banyak dan baik, maka sebisa mungkin kita banyak makan prebiotik. Jadi jangan mengulang kesalahan yang sama. Kita makan lebih banyak sayur dan buah seperti itu. Untuk migrain dan MAH juga sudah membaik, lambungnya jadi semakin kuat. Seperti yang kata Pak Jarod bilang, walaupun rasanya asam, yogurt, kefir, jus pro dan macam kombucha, mungkin seperti itu macam-macam minuman probiotik lainnya, tapi rata-rata semuanya aman untuk lambung, terutama jus pro, malah menguatkan lambung. Kalau ini juga anaknya turun berat badan setelah minum, pegelnya dan lain-lain juga berkurang, dan dia usianya udah 60 tahun. Ini kalau misalnya ada reaksi ketika minum Promik, rasa ngantuk, ingin istirahat, karena seperti tadi, kadang kita menggunakan tubuh kita itu tanpa kita ketahui itu sudah overuse ya, jadi kita tuh forsir istilahnya, badan kita ini kita pakai terus, sampai lupa untuk istirahat. Ketika kita minum jus pro, itu bisa dipaksa untuk ngantuk dan tidur.
Karena seperti tadi juga dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tidur, dan bahkan di saat tidur tubuh kita itu merepair dan membentuk rangkaian imunitas tubuh. Nah, kalau ini juga kaki kram, perutnya kempes, lemak turun, urat di paha yang sakit juga sudah berkurang. Bahkan ada yang varises juga varisesnya hilang karena rutin minum. Yang penting seperti yang tadi disampaikan, rutin, konsisten. Nah, untuk mata, untuk kompres mata dan sebagainya itu juga bagus ya. Jadi untuk menghilangkan kantong mata dan lain-lain. Terus ini untuk luka luar, gatal-gatal, bentol dan lain-lain, sakit kulit itu juga bisa diredakan atau bisa membaik dengan dioleskan dengan jus pro, pemakaian luarnya. Ini yang untuk autis, karena penelitian terbaru sekarang terutama di luar ya, di bagian barat sudah meneliti hubungan antara mikrobioma kita atau probiotik kita dengan kecerdasan kita, dengan syaraf kita, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syaraf, seperti salah satunya autis dan juga Parkinson. Jadi di sini dia sudah minum pun terjadi peningkatan fokus dan komunikasi. Dan salah satu konsumen kita yang ada di Malaysia juga, yang ada di Kuala Lumpur, juga punya putra autis. Setelah minum seminggu, dia juga merasakan putranya lebih ekspresif, bisa mengutarakan emosi dengan lebih baik dan lebih komunikatif. Kalau yang ini tentang autoimun, jadi autoimunnya sudah membaik ketika minum sudah berkurang. Seperti itu. Nah, ini juga yang hipertensi dan divonis makan obat seumur hidup, diabetes. Ya, jadi dia minum dari bulan berapa ya? April kalau nggak salah. Nah, dari bulan April dia minum jus pro. Di pertengahan Mei sudah lepas obat. Jadi dari bulan April minum, pertengahan Mei sudah. Beliau bikinnya dari jambu kristal dan minumnya bisa 1 liter sampai 2 liter per hari. Nah, ini juga Pak Nasdalam bilang kalau mau kita pas PPKM nih ya, pas kita nggak bisa kemana-mana, kita mau kreasi di rumah, kita juga bisa menanam tauge gitu ya, kita bisa menanam tauge dengan promik. Imunitas kita tentunya terjaga karena yang ini juga sudah 6 bulan rutin konsumsi promik di kehidupan sehari-hari, mampu bertahan di saat pandemi. Anaknya di swab negatif. Ini juga yang COVID sudah sampai 40 hari, ketika minum promik kondisinya semakin membaik, jadi berat badannya itu semakin normal. Ini yang sakit mah, yang harus pasang selang di luar negeri pun juga sudah membaik, bahkan sudah bisa minum kopi, lambungnya jadi menguat. Kita lihat video berikut ini. Ini darahnya Bapak. Jadi bisa dilihat di sini darahnya menggumpal. Nah, kita nanti lihat setelah minum jus pro. Darahnya seperti usus ya, menyatu menggumpal. Wis. Kuat dan darah. Ini adalah salah satu terapis yang ada di Kalimantan. Beliau menggunakan alat live blood analysis. Jadi salah satu pasien darahnya dicek dan darahnya itu menggumpal seperti usus dan tidak bergerak. Lalu diterapi dengan jus pro diminumkan dan dicek kembali kondisi darahnya setelah 30 sampai 60 menit. Ini dia setelah dikasih minum jus pro. Ya, 1 jam atau 30 menit ya. Kita cek lagi ulang nih kayak gini darahnya tuh. Jadi dia lebih mencar, lebih satu-satu tuh. Oh. Jadi jus pro ini luar biasa sekali manfaatnya untuk memperbaiki kualitas darah kita. Nah, Ibu ini nanti Bu rasain ya Bu ya. Sekarang ngerasa gimana, keringetin ya? Keringetan. Tapi nanti malam tidurmu pasti enak banget, bener. Jadi darahnya itu yang tadinya lengket semua mulai berpisah, mulai mecah. Nah, kalau kita darahnya kental, cenderung darahnya itu lengket semuanya dan tidak bergerak sehingga mengalami darah kental. Ini juga salah satu video darahnya itu sangat lengket ya, benar-benar seperti rambut. Seperti rambut, setelah sama dikasih minum jus pro, lalu ditunggu 30 sampai 60 menit. Nih, setelah minum jus promik nih, darahnya langsung begini. Wow, keren ya. Darahnya langsung bulat-bulat dan bergerak aktif. Cantik sekali, langsung bergerak dia. Nanti kamu pasti enak tidur, Semai.
Jadi darah yang diam itu sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita karena tidak bisa mengantar oksigen dan nutrisi dengan baik. Kita seharusnya punya darah seperti ini, yang bergerak aktif. Nah, ini apa artinya kalau sel darah kita menggumpal dan bagaimana akibatnya? Salah satunya itu bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, diabetes, hipertensi. Nah, kalau darah sehat itu tidak menggumpal, aktif, bergerak, dia pengantar nutrisi dan oksigen yang baik. Sehingga ketika minum jus pro secara rutin, maka kolesterol, asam urat itu lebih gampang untuk diperbaiki di dalam tubuh kita. Dan kembali lagi, disarankan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kolesterol itu sangat mudah dinormalkan ketika kita minum jus pro rutin, dan juga tentunya harus pola makan prebiotik yang lebih baik. Nah, apa sih itu promik? Karena jus pro dibuat dari promik. Jadi promik ini merupakan sari buah yang terfermentasi. Probiotiknya itu terbuat secara alami, bukan ditambahkan, tidak pakai kultur. Jadi kadang kalau saya ditanya, apa yang terkandung di dalam promik, mikrobanya apa aja, gitu-gitu ya, itu agak sulit jawab. Paling yang kami tahu itu yang bisa dites di Indonesia, tapi sisanya itu harus dibawa ke luar negeri untuk diidentifikasi satu persatu. Dan cara identifikasinya itu seperti absenin orang. Kira-kira ada nggak ya nama si A tuh di dalam sini itu yang dites, ada nggak si B di sini itu yang dites, dan itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Sehingga kami tidak prioritas ke sana, kami prioritas ke fungsi. Yang penting yang minum itu yang mengetahui tubuhnya jadi lebih baik, lebih sehat, sehingga kita bisa menjaga harganya itu lebih ekonomis, nggak sampai juta seperti yang tadi Pak Jarod bilang. Sudah ekonomis, masih bisa dijadikan 5 liter lagi gitu. Jadi kami pertahankan fungsi dan juga keekonomisan harga. Jadi kita, kalau ada yang mau meneliti, membantu kami meneliti, kami akan sangat senang sekali gitu ya, terutama kalau dia ada latar belakang akademisi, silahkan, kami tidak keberatan untuk dicek. Nah, kalau yang kita lakukan standar yang memang dianjurkan, ya pasti akan kita cek. Seperti kalau kita mau bikin makanan atau minuman, maka harus dicek tidak ada bakteri patogen, tidak ada bakteri yang berbahaya, bahwa di dalam promik itu semuanya probiotik, tidak ada patogen. Lalu juga mengikuti prosedur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Indonesia, dan kita mendapat rating pengolahan baik sekali, dapat A. Ya. Dan kita juga sudah dapat izin edar dari BPOM. Jadi ini yang kita, standar apa yang dibutuhkan itu kita buat, dan sekarang dalam proses halal. Karena setelah dites alkoholnya kita juga di bawah 0,05%. Itu kurang lebih sama dengan kandungan alkohol yang ada dalam buah yang matang secara alami. Kalau misalnya reaktif atau positif COVID, kita juga bisa treatment, dan pengalaman teman-teman juga sudah banyak minum treatment dengan si promik ini. 3 hari pertama minum promik, sehari 3 kali, sekali minum yang botol kecil, lalu selain diminum juga dihirup-hirup dulu ya promiknya, supaya kita melegakan pernafasan, karena COVID itu menyerang pernafasan kita. Lalu sekali lagi, prebiotiknya juga harus diasup. Setelah nanti di hari keempat, kalau mau minum jus pro silahkan, boleh diminum jus pro, karena promik ini ibaratnya, kenapa minum promik? Ibaratnya kita langsung bikin jus pro-nya itu di dalam tubuh kita. Jadi jus pro-nya itu kita olahnya di dalam tubuh kita supaya kita bisa cepat recovery-nya. Nah, kalau kena yang varian mutasi, nah ini agak lama ini, karena selain serang paru-paru juga menyerang pencernaan. Bahkan ada yang minum awal-awal itu dia merasa diare, muntah, gitu, langsung diare, langsung muntah. Sama minumnya juga dihidu-hidu dulu, atau di apa yang namanya, diendus-endus ya, diaromain dulu, udah dihirup dulu promiknya baru diminum. Lalu juga bisa oles cotton bud, dibasahin pakai promik, dioles ke lubang hidung kita. Nanti kalau sudah selesai 3-4 hari, boleh lanjut dengan jus pro-nya. Ini beberapa tes yang minum ya. Kemarin ada yang kena COVID dan dokter sudah bilang nggak ada harapan. Puji Tuhan dengan promik semua jadi baik. Jadi ya saya dan tim juga senang banget dengan adanya promik ini, juga jadi salah satu solusi. Dan karena kami percaya setiap ada masalah,
pasti Tuhan juga tidak lupa menurunkan solusinya. Salah satunya ini ya, di Promik. Dan ini juga pegawai yang positif COVID, OTG, setelah minum Promik, keluar dahaknya, terus jadi lebih segar badannya. Ini indera penciumannya juga sudah kembali dalam 24 jam. Ini ibunya yang sudah pakai ventilator, air putih pun nggak bisa pagi ini setelah dikasih minum Promik, ya anaknya itu sampai ngendep-ngendep masuk ke kamar ibunya untuk kasih minum Promik. Jadi ibunya besoknya udah bisa SMS. Hal ini yang kena varian mutasi yang menyerang ke pencernaan juga. Jadi setelah minum itu langsung muntah-muntah. Tapi saya tanya setelah muntah lemes nggak? Dan dijawabnya enggak. Habis minum tuh malah enak kan muntah. Dimuntah itu malah enak. Dan nggak lama penciumannya juga balik. Sama ini juga ada yang kondisi awalnya diare, sakit perut hebat, tapi setelah itu sudah bisa membau. Nah, saya dengar kabar juga salah satu ada yang masuk rumah sakit, dia minum Promik, dikasih temannya, dia minum Promik, dia mulai BAB dan muntah. Di satu ruangan sama orang yang minum ini, malah nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB, bolak-balik kamar mandi terus, sampai teriak-teriak di kamar mandi, bilang perutnya sakit, nggak bisa BAB, besok langsung lewat, ganti pasien lagi. Jadi dia selama berapa hari di rumah sakit, dia ngelihat teman kamarnya itu ganti-ganti terus karena lebih banyak yang meninggal. Jadi ya saya tetap sarankan protokol itu harus tetap dijaga, cuci tangan, pakai masker, karena sakit COVID ini nggak main-main ya. Kalau drop, meninggalnya itu cepat sekali. Nah, yang lainnya juga pas bulan 1, dia mengabari saya bahwa ada miom dan 2 kista di perutnya. Di bulan 7, dia mengabari saya bahwa kistanya sudah hilang, 2 kistanya sudah hilang dan miomnya mengecil. Dan dia melampirkan hasil USG-nya juga. Beliau juga salah satu orang yang rutin minum jus pro dan merubah pola makannya menjadi prebiotiknya lebih banyak. Ini juga salah satu pengalaman seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod, ketika kita rutin konsumsi apapun yang sensitif, yang bikin kita minum, diare, dan gak enak badan, itu lama-lama kita bisa lebih tahan dan bisa mencerna dari dalam tubuh kita. Salah satu ceritanya seperti ini, pengidap lupus sangat sensitif dengan semua hal yang berbau kimia, makanannya harus benar-benar organik, kalau salah pasti semua ruam-ruam. Setelah rutin minum jus pro, sudah bisa makan dengan MSG, tapi kalau keseringan kambuh ya, karena sebenarnya tubuh kita nggak butuh MSG banyak-banyak ya. Nah, jadi setelah berkunjung ke dokter, dokternya bilang, wah ini jus pro-nya sangat membantu untuk menguatkan si pencernaan dan resistensi anak terhadap hal-hal yang membuat dia alergi dan sensitif. Jadi hipersensitif pun jadi tidak begitu hipersensitif lagi. Ini yang penyakit tadi, yang penyakit lupusnya juga autoimun, juga bisa membaik ya, dan terus berproses menuju kesembuhan. Nah, ada namanya healing krisis ketika kita melakukan terapi alami, bisa terjadi healing krisis. Salah satunya ibu ini karena dia punya kista dan miom juga, dia mengalami pendarahan healing krisisnya. Karena tubuh kita ketika di detox, apalagi di area rahim ya, ketika kista atau miomnya hancur, rusak, harus dibuang melalui apa ya? Salah satunya pendarahan. Tetapi bedanya sakit dengan detox adalah ketika dia pendarahan, dia tidak lemas dan wajahnya makin glowing, makin segar. Beda kalau kita pendarahan itu cenderung pusing, lemas, ya kan? Tapi tentu asupan tubuh kita saat kita detox, kita juga harus jaga. Makan kita juga harus lebih kita jaga. Ini salah satu sharing, jangan khawatir terjadi healing krisis, HC itu healing krisis pada tubuh kita. Itu proses yang sangat baik, pembersihan sampah dalam tubuh daripada ditimbun terus, kan lebih baik dibersihkan supaya segar dan sehat. Nah, saya minum biang, awalnya seperti Bu Ivan sarankan sehari 3 kali, ukuran gelas besar, dicampur jus pro ramuan khusus. Jadi Ibu ini juga bikin jus pro dari daun-daunan malahan. Ya, jadi ya puji Tuhan juga bahwa beliau menemukan kesembuhan dan beliau bisa aktivitas lagi sekarang seperti biasanya. Lalu ketika kita bikin jus pro, ampasnya bikin buat apa? Ampas bisa langsung kita taruh untuk pupukan tanaman, bisa kita blender, kasih air, lalu siram ke kaktus atau ke parit di rumah kita. Bisa kita gunakan sebagai masker atau lulur juga. Ini salah satu testi untuk penggunaan ampas.
Di depan rumahnya ada bangkai tikus, ditutupi ampasnya, sudah tidak berbau. Terus cabenya yang ditutupi oleh ampas juga mau 30 cm, campur ke sampah tidak berbau, buang ke got jadi lebih jernih dan tidak keruh. Ya, jadi bisa digunakan juga ampasnya. Kalau mau tahu tentang tautan buah yang mau dipakai untuk jus pro apa aja, bisa sarannya ada di kausalestari.com. Tapi kembali lagi, seperti yang kata Pak Jarod bilang, jangan punya buah kesukaan. Ayo kita bikinnya itu ganti-ganti supaya kita dapat manfaat banyak yang berbeda. Nah, jus pro atau Promik ini sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk penanggulangan bencana seperti banjir, ya, seperti air tergenang ini juga kita kalau buang jus pro atau nanti dibuat dari kulit buah, itu juga bisa membantu supaya airnya cepat surut. Juga untuk mengobati luka, ini salah satunya ini yang diabetes, ya, salah satu konsumen kita. Jadi Promik ini punya sistem bisnis yang agak berbeda. Bapak Ibu yang mampu membeli, maka yang tidak mampu akan kami kirimkan gratis. Bapak ini salah satu yang tidak mampu ada di Lombok, beliau sudah dirumahkan dari rumah sakit karena sudah dianggap tidak bisa lagi dilakukan apapun di rumah sakit. Temannya yang kena di kaki diabetesnya itu sudah meninggal. Jadi beliau ini sebenarnya tinggal tunggu waktu. Nah, tapi karena tetangganya ada bikin jus pro, lalu bilang, Pak, ayo Pak, coba dikenalin, dan kita diinformasikan, kita kirimkan Promiknya, tetangganya buatin, dan lain-lain. 100 di hari ke 143 tangannya sudah seperti manusia, sudah tinggal tunggu kulitnya tumbuh lagi aja dengan lebih baik. Tetap minum dan juga dioles. Kalau enggak dulu sudah hancur dan sudah bakal diamputasi. Jadi kurang lebih juga begitu. Promik juga bisa untuk menjernihkan air, menghilangkan air dari bakteri tanpa dimasak. Ini rancangan yang saya buat ketika ada bencana seroja di NTT, terutama di Pulau Sumbawa. Jadi mereka udah nggak ada sumber air bersih, sumbernya berlumpur, dan juga septic tank hancur, jadi airnya bau, sudah nggak, mereka takut untuk minum. Ketika di treatment dengan cara ini 12 jam mereka minum, tidak ada masalah apapun, tidak bau, dan sudah menjernih. Kabut asap juga bisa dengan kita menaruh ember air, kita kasih jus pro kita dan paruh handuk, kita anginkan ke seluruh ruangan, itu sangat membantu untuk mengatasi kabut asap dan juga panas ruangan. Kemarin sih kalau di Palembang bulan-bulan lalu itu ada sempat panas sekali sebelum masuk musim hujan sekarang. Jadi di kantor saya memang tidak ada AC, jadi saya gunakan cara ini untuk membuat suhu ruangan tetap dingin dan sejuk. Jadi cara hemat. Paling sekian dari saya tentang penjelasan jus pro dan Promik. Nah, ini adalah studi yang saya lakukan secara mandiri dari pengalaman empiris dan juga studi pustaka. Dan Promik bukan pengganti obat ya Bapak Ibu, jadi jangan merasa Promik jadi saya nggak harus minum obat. Pemberhentian obat itu diputuskan oleh dokter. Seperti yang darah tinggi, kalau misalnya dia minum jus pro rutin, maka harus sering-sering cek, karena bisa saja obat yang untuk darah tingginya itu akan dikurangi dosisnya, bahkan dokter suruh berhenti karena dianggap diet Bapak Ibu sudah berhasil. Intinya seperti gambaran di sini, yang kita mau adalah mikroba yang seimbang di dalam tubuh maupun di luar tubuh kita. Kalau terjadi mikroba yang tidak seimbang, maka yang terjadi adalah penyakit. Nah, ini ada informasi lebih lanjut, bisa temui kami di sini, bisa gabung di Facebook group kami juga di Probiotic Microbes Indonesia. Bisa lihat testimoni lainnya yang untuk penurunan berat badan dan sakit lainnya di testimoni Promik Instagram. Nanti kalau perlu daftar tautan link yang dari sini saya juga kasih ke Pak Jarod. Mungkin itu dari saya Pak Jarod, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ivon buat penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi tanya jawab dan kita akan menjawab berdua ya. Saya akan jawab, Bu Ivon tambahin, Bu Ivon jawab, saya tambahin. Semoga ini membuat kita makin sehat. Tapi mungkin sebelumnya saya cerita dulu ya, saya
ulangin lagi 10 tahun yang lalu gula saya 400-500. Saya ngambil keputusan sangat radikal. Dokter sih bilang, wah ini udah 400-an, Pak Bapak bisa buta, bisa impoten gitu. Udah mesti pakai obat tambah insulin. Orang tuanya, iya, ibu saya diabetes juga. Ibu saya malah umur 36 udah suntik insulin. Dan saya 5 bersaudara. Kalau dibilang itu pola makan yang diwariskan, kan kami berlima pola makannya sama. Tapi hanya saya yang kena anugerah gitu ya, kasih karunia, warisan. Jadi ya DNA betul juga ada unsur dari orang tua dan dari ibu ke anak laki-laki ke saya ya. Nah, karena ibu saya umur 36 udah suntik insulin, saya itu terlambat, umur 46 baru ngetes. Jadi ketika ditanya, Pak, matanya sering blur. Udah 10 tahun kali. Giginya sering sakit. Udah 10 tahun kali. Kalau siang ngantuk enggak? Udah 10 tahun kali. Kalau siang tuh ngantuknya minta ampun. Waduh, Bapak udah telat ini gitu ya. Nggak lama lagi giginya rontok tuh. Dah, obat aja gitu. Saya tuh mikir gitu ya. Bisa nggak? Bisa nggak sih? Mana bisa, Bapak banyak traveling ke sana kemari itu diajak makan orang gitu. Bisa tapi susah. Wah, kalau susah dari lahir saya udah susah, Pak. Kalau gitu saya mau coba deh. Jadi saya lawan itu nasihat dokter untuk obat dan insulin. Saya cari alternatif dan ketemulah dokter Tan Sutien. Jadi saya jadi cerita dulu ya mengenai dokter Tan Sutien. Bukunya saya baca habis, tapi saya nggak berani konsultasi datang. Kenapa? Saya dengar-dengar dari orang-orang nih, bualanya minta ampun katanya. Tapi ini dokter ajaib gitu ya. Jadi kalau ada orang diabetes mau bikin appointment dikumpulkan hari Kamis misalnya gitu. Kolesterol Rabu, nanti udah kumpul 4-5 orang, dia jelasin apa itu diabetes. Dia bikin program pasiennya, pola makannya, di coach gitu ya, suruh waduh. Tapi justru dengar begitu, wah saya yakin orang ini pasti orang bener nih. Saya beli bukunya lagi gitu, tapi saya nggak mau konsultasi, takut dimarahi. Saya baca bukunya, lalu saya rubah hidup saya. Nah, singkat cerita, dari tahun 2009 itu saya sempat 8 tahun betul-betul sehat tanpa obat. Jadi saya nggak minum obat. Dan gula saya dari 400 itu turun, stabil di 150, 8 tahun tanpa obat. Nah, 2 tahun yang lalu saya mulai minum obat. Saya pikir, gitu ya, saya nggak ke dokter, gitu, saya pikir alasan kenapa mulai minum obatnya, gitu ya, itu karena bertambah usia, tubuh sudah mulai berkurang. Lalu akhirnya ya dengan nasihat dokter minum obat dosis rendah. Nah, sekarang ini, mulai April sekarang ini, 8 tahun lalu, dalam rangkaian makan sehat tadi, probiotik yang saya pilih itu kefir. Ya, jadi saya sudah 8 tahun meminum probiotik dan memproduksi probiotik sendiri. Jadi selama 8 tahun itu saya fermentasi sendiri. Sebelum kefir, sebenarnya saya pernah pakai kombucha. Ya, lalu kombuchanya berhenti, lalu ganti kefir, karena saya lihat 70 koloninya itu, jadi dalam membentuk kelengkapan mikroba, udah cukup banyak. Nah, waktu saya dengar Jus Pro ini, gitu ya, wah ini kayaknya tambahan baru nih. Karena bisa direbus, nggak mati, berarti ini termopilis nih, gitu ya. Karena saya kan kuliahnya teknologi pangan, jadi mikrobiologi pangan ya ngerti juga, walaupun nggak ekspor, gitu ya. Nah, akhirnya saya coba minum Jus Pro ini, gitu ya. Saya perlahan-lahan mengurangi dosis obat. Ya, karena saya nggak berani radikal. Apalagi kalau saya baca referensi, kalau mau aman itu 5 bulan. Ya udah saya pelan-pelan saya tunggu 5 bulan. Cuma sekarang ini saya rajin ngetes gula. Dan di bawah 150 itu pun sesudah makan. Paling tinggi 150 sesudah makan. Pokoknya kalau saya ngetes itu malah sesudah makan. 2 jam setelah makan, 2 jam setelah makan gitu ya. Nggak pernah lebih dari 150. Bahkan sekarang ini saya belum mengurangi dosis obatnya, tapi nambahi makan enaknya. Makan pisang sehari berani 3 gitu. Dulu nggak berani, paling sehari separuh gitu ya. Karena kan makan semua buah. Begitu saya panen pisang, kan panen sendiri itu, tak makan sehari 3. Biasanya gulanya naik loh. Oh nggak naik gitu ya. Bahkan kalau kurang makan karbo malah jam 10 bisa gemeter gitu. Wah, ini berarti gula saya udah turun. Tapi saya sekarang 2-3 kali ngetes. Belum pernah dari bulan April tahun itu di atas 150. Padahal makan karbonya saya tambah dari buah-buahannya. Karena walaupun buah ada karbonya, tapi kan ada vitamin dan mineralnya. Jadi saya begitu merasakan 2-3 bulan ini ada perubahan, nah saya semangat mengendorse ini gitu ya ceritanya. Oke, sekarang kita akan masuk di tanya jawab ya. Selain tadi soal faktor tadi murah, saya punya nih ya. Ini masih
masih disegel gitu ya. Nah, banyak yang nanya, kalau saya beli airnya berkurang, emang belinya airnya isinya segini loh. Iya benar. Ini Promic ya, Promic. Lalu kalau ini Jus Pro-nya sampai saya dibuatin labelnya nih, yang buatin sih sebut ini tetangga saya. Ini kita bagi satu komplek Kasuari, 300 rumah kita bagi Jus Pro gratis. Jadi kita tuh kalau berbuat baik nggak tanggung-tanggung ya, kita bagikan gitu ya, namanya kita ngalami enaknya. Oke, itu cerita sedikit mengenai apa yang saya lakukan gitu ya, dan itu saya nggak dibayar sama Bu Ivon. Nanti yang bayar surga aja ya. Oke, sekarang kita baca pertanyaan ini. Berapa banyak kita minum probiotik dalam sehari, berapa kali? Apa kalau kelebihan ada efek sampingnya? Kalau yang sakit mah apa aman? Nah, mungkin ini Bu Ivon jawab untuk kalau Jus Pro atau Promic dulu ya. Mungkin nanti saya jawab yang lain. Ya. Baik. Kalau untuk Jus Pro Promic sih, kita nggak pernah merasa bisa kelebihan bakteri. Kenapa? Kalau apa yang terjadi kalau kita minumnya kebanyakan, kelebihan gitu. Yang terjadi adalah kulit kita makin glowing, badan kita makin sehat, makin fit, dan jarang kena penyakit. Ada juga yang telepon saya, dia cerita, ini mungkin agak sedikit dewasa konten ceritanya ya. Beliau sudah 60 tahun, ya orang tuanya 80 tahunan, pamannya 80 tahunan juga, 83, 84. Jadi dia buat untuk dibagi ke orang tuanya dan juga ke pamannya. Yang terjadi apa ketika, karena mereka doyan ya, orang tua mungkin selera makannya kan lagi kurang, kalau minum asam-asam tuh mereka jadi doyan. Jadi minumnya itu emang nggak pakai takaran gitu ya. Yang terjadi adalah si pamannya ini yang sudah 84 tahunan mulai bisa kembali ereksi. Jadi mulai bisa ereksi lagi. Nah, si tantenya yang juga 81 82 itu malah tumbuh bulu ketiak dan rambut putihnya juga menjadi hitam. Jadi ini efeknya ketika kita memperbanyak probiotik dalam tubuh kita, semua sel akan terregenerasi dengan baik. Itu sih dari pengalaman kami selama ini. Ini tuh kalau untuk sakit mah malahan itu menguatkan lambung. Kalau misalnya saat minum, kalau memang ada GERD atau sakit mah yang akut ya, dan mah itu kadang diserang tuh karena rasa panik dan juga rasa tidak nyaman dalam pikiran ya, istilahnya tidak tenang, panik. Nah, ada yang sugestinya ketika minum Promic yang asam, dia tubuhnya jadi panik. Aduh, ini asam nih, pasti asam lambung kumat nih, gitu-gitu. Bisa saja menimbulkan kayak kembung dan sebagainya, tapi malah disarankan ketika kembung atau perutnya nggak nyaman, diminumin lagi Jus Pro-nya, gitu. Jadi, ini sudah dicoba berkali-kali juga ketika mereka melakukan tersebut, jadi nyaman, dan juga lambungnya jadi semakin kuat. Itu kalau dari sisi Promic, Pak Jarod. Silakan Pak Jarod kalau dari sisi probiotik lainnya. Ya, makanan itu ya yang bagus itu gizi seimbang ya. Jadi kita perlu makan probiotik itu kan bukan makanan sebenarnya, tapi dia ya probiotik. Tadi fungsinya mengurai, menghasilkan enzim katalis proses-proses dalam tubuh. Jadi kita yang namanya makanan itu ya karbohidrat, vitamin, mineral, itu yang harus kita makan dalam jumlah imbang. Kalau kekurangan karbohidrat misalnya, ya ini saya kemarin baru ngobrol lagi dengan Dokter Cynthia. Kalau orang makan dietnya karbonya sampai kurang gitu, nanti bisa memicu kortisol. Nah, kortisol itu juga mengurangi sistem imun. Jadi kita harus makan karbo juga, tapi seberapa banyak energi yang kita bakar per hari. Maka kemarin saya ngetes. Kalau saya 1453 itu adalah energi yang saya bakar dalam kondisi normal. Ya, kalau olahraga berarti nambah lagi. Jadi kita nggak olahraga pun itu energi yang kita bakar. Berarti itulah karbo yang kita makan, begitu ya. Kalau kelebihan, ya jadi lemak, gemuk. Kalau kurang, gitu ya, kortisolnya naik. Kortisol naik itu memicu marah. Makanya laki-laki itu kalau makannya terlambat, itu marah. Kenapa? Kortisolnya naik. Makanya kalau laki-laki marah, kasih makan aja. Begitu kenyang. Kalau makan nggak mungkin marah, keselak. Orang nggak bisa marah sambil makan. Tapi orang lapar, itu kortisolnya naik. Nah, kortisol itu memicu emosi. Nah, intinya makan itu harus imbang. Nah, termasuk probiotik, mikroba juga harus imbang. Nah, tapi dalam kondisi khusus, misalnya gini,
Bapak Ibu ini udah bertahun-tahun nggak pernah ngerti probiotik, makan probiotik, atau makannya ya nggak sengaja, makan tempe gitu ya. Tapi yang sering-sering sakit, sudah banyak minum antibiotik. Nah, inilah yang butuh kayak di doping gitu ya. Namanya doping itu tadi sehari 1 liter, 2 liter gitu ya. Sampai nanti tubuhnya sehat, katakanlah 5 bulan kemudian gitu ya, mencapai keseimbangan. Nah, itu sebenarnya 3 gelas sehari juga udah cukup. Ya, jadi kembali kepada menu normal, yaitu keseimbangan. Tapi karena probiotik juga bukan racun, ya efek sampingnya nggak ada. Efek sampingnya boros saja. Misalnya kita butuhnya 3 gelas, kita minum 6 gelas ya. Yang 3 gelas selebihnya itu diambil airnya, selebihnya ya namanya probiotik ya. Kalau misalnya di tubuh ini sudah penuh gitu ya, penuhnya misalnya itu dalam kembali kepada porsi kayak janin 1:10 tercapai ya sudah akan keluar juga dari tubuh ini gitu ya. Jadi istilahnya cari tempat udah nggak ada gitu ya. Jadi tapi tidak ada efek negatif dalam arti terus sakit. Pak Jarod, buah apa yang baik untuk asam lambung? Bisa jika dijadikan jus pro. Nah, kalau jus pro Bu Ivon yang jawab. Oke, baik. Buah yang baik untuk asam lambung itu nanas. Nah, banyak yang heran, loh kok nanas nanti makin perih, makin pedas, makin tajam misalnya. Nah, itu seperti cerita Pak Jarod tadi. Kalau susu diminum langsung bisa minum jadi diare ya Pak Jarod ya. Tapi ketika difermentasi malah fungsinya jadi beda. Sama seperti buah nanas juga, kalau dimakan langsung mungkin bagi yang sakit mah itu langsung merasa tajam, perutnya nggak nyaman dan sebagainya. Tapi setelah difermentasi dengan promik, malah jadi obat gitu ya. Jadi yang sakit mah itu banyak yang terbantu dengan fermentasi buah nanas. Gitu Pak. Oke. Kalau dicampur dengan jus, apakah langsung dicampur dengan promik atau dicampur dengan jus pro? Berapa perbandingannya? Oke, Ibu Ivon lagi. Kalau Pak Jarod gimana pengalamannya? Kalau saya mah campur nggak pakai rumus-rumus ya. Iya, benar. Saya juga sih sebenarnya ya karena tadi kan tidak akan ada efek negatif kalau kelebihannya pasti dikeluarkan gitu kan. Nah kalau mau dicampur sih lebih ke selera lah ya. Kalau mau boros ya langsung pakai promiknya, kalau mau hemat pakai jus pro-nya. Ya kalau mau langsung minum promik nggak masalah ya kan. Misalnya 45.000, murah bagi saya, ngapain repot-repot bikin jus pro gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya bukan soal murahnya sih sebenarnya, saya itu orangnya seneng iseng kreatif gitu, kayaknya dengan 45.000 promik lalu bikin 5 liter, tapi saya nggak bikin 5 liter sih, satu jerigen, satu teko apa namanya itu kan punch gitu kan 2,5 liter. 2,5 liter ya. Nah itu saya senangnya itu bisa berkreasinya itu ya. Mertua saya kolesterolnya tinggi, oke, campuran nanas sedikit. Tapi dia kurang kalium, ya udah nanas sama pisang gitu. Ini saya bikin tadi yang saya minum nih, udah habis nih. Kalau saya sehari bisa 4 begini gitu ya. Itu pisang sama nanas. Kalau saya itu kadang-kadang ya apa yang ada di kulkas gitu ya. Nah itu digonta-ganti tadi gitu. Itu saya senangnya berkreasi itu ya. Nah kalau porsi mau dicampurnya kalau gini, yang pasti promik sama jus pro itu kan asem. Jadi kalau jusnya itu misalnya apel, buah naga, lalu yang manis-manis ya, itu ya 1/3 yang jusnya, 2/3 jus pro-nya enak gitu. Tapi kalau buahnya sendiri nggak terlalu manis, kayak kadang-kadang jambu merah itu kan nggak manis ya. Itu kalau kebanyakan ya itu sebenarnya nggak ada rumusnya ya. Iya. Saya pernah juga coba perasan jeruk nipis, lemon, juga rosella, kan itu asem banget. Kadang saking asemnya, saya malah campur ke promik atau ke jus pro, malah asemnya berkurang dan muncul rasa manis setelah itu. Jadi ya sebenarnya nggak ada takarannya, sesuai selera kita. Ya, ada pertanyaan, promik ada izin POM-nya? Nih, tak tunjuk. Ada gambarnya nih, BPOM RI. Ya. Dan promik udah ke luar negeri, udah ke Australia, Malaysia, Amerika. Ya, jadi ada ya dan nomor dari badan POM-nya ada. Oke. Untuk mendapatkan promik kemana saya harus membeli? Oke. Kalau bisa ke website kausalestari.com, cari kontak. Nanti di situ ada di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Ini ada yang nanya nih, kalau bukan untuk manusia, buat tanaman. Takarannya berapa? 150 ya Bu ya? Ya, 150 boleh. Kalau untuk siram-siram biasa 1 sampai 1000 juga bisa. Ya, kalau
Untuk tanaman sebenarnya namanya bukan Just Pro tapi BioWash. BioWash ya. Jadi kalau Promake dicampur buah 200 ml, 5 liter, 1 kilo buah, jadinya Just Pro diminum ya. Promake tambah 5 liter air, tambah kulitnya buah atau sayur sisanya, namanya BO, bahan organik, jadinya BioWash. Nah, BioWash ini yang dikasih ke tanaman. Kalau Just Pro-nya dikasih ke tanaman terlalu mewah. Ya, elit. Tapi boleh juga. Tapi biayanya sama-sama satu botol. Tapi kan bisa kulit buahnya. Kalau yang dimakan, yang kita minum itu buahnya. Jadi buahnya jadi Just Pro, kulit buahnya jadi BioWash. Jadi BioWash-nya buat tanaman bisa, buat kolam lele bisa. Sudah coba buat kolam lele. Jernih ya Pak ya, makin jernih ya. Iya, mudah-mudahan nanti ketahuan pertumbuhan lelenya ya. Untuk anak-anak yang batuk pilek, bagaimana takarannya? Takarannya sih bebas ya. Kalau anak saya batuk pilek karena anak saya kan udah biasa minum Promik, minum Just Pro. Jadi saya kasih setengah gelas gitu, mereka minum, malam udah nggak oho-oho, udah bisa tidur. Besok pagi udah nggak kumat batuknya. Tapi kalau anak yang baru minum, boleh saya sarankan sih pakai air hangat, campur 1-2 sendok Just Pro atau Promiknya aja dulu. Gitu. Kalau mau kasih gula dikit atau madu juga nggak apa-apa. Biar anaknya minum. Ya, yang pasti sebenarnya Just Pro dan juga Promik dan juga probiotik yang lain ya, adalah bukan obat. Obat, benar. Jadi memang ada penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Jadi mungkin saya tambahkan gini, contoh kasus yang paling gampang itu sariawan. Kenapa orang sariawan gitu ya? Kurang vitamin C. Oke, minum vitamin C sembuh. Pak, saya minum vitamin C udah 1 hari sampai yang 2000, Pak, sampai minum jus pagi lemon juga cukup, Pak. Oke, orang sariawan itu bisa kurang air putih. Jadi begitu minum air putih sembuh. Pak, saya minum air putih 1 hari 2 liter, Pak. Vitamin C cukup, Pak. Oke, sariawan itu ada yang karena kurang tidur. Jadi begitu, oh betul Pak, saya banyak lembur. Oke, begitu lemburnya selesai, tidur cukup, sembuh. Saya tidurnya cukup, vitamin C cukup, Pak, air cukup. Kok sariawan gitu? Mikroba, jamur. Jadi ada orang sariawan itu karena jamur, gitu ya. Kumur-kumur ekoenzim sembuh. Waduh, bikinnya 3 bulan Pak ekoenzim. Coba kumur-kumur aja Promake. Promake kan bukan kumur-kumur ya, habis kumur-kumur langsung ditelen aja gitu. Iya benar. Waktu kena mikroba jamurnya tadi, kena mikroba baik itu bisa membunuh jamur. Nah, itu sembuh karena ada sariawan yang karena jamur gitu ya. Tapi kalau sariawannya karena kurang vitamin C, diminumin Promake ya kagak sembuh. Jadi sekali lagi bukan obat mujarab yang menyembuhkan aneka penyakit, tapi kalau kebetulan sakitnya itu karena mikroba gitu ya. Tenggorokannya gatal karena ada mikroba di situ gitu ya. Bersin-bersin ya pasti akan jadi sembuh. Jadi mungkin itu yang perlu saya tekankan ya. Bu Yvonne, kalau bahan rendamannya berupa empon-empon apakah dibolehkan? Boleh, tapi hasilnya aromanya agak sedikit luar biasa ya. Banyak yang bilang baunya kayak got. Jadi ya boleh dipakai air rebusannya saja sebagai air materi rendaman. Jadi air rebusan empon-empon ini bisa 5 liter atau ditambah air sampai 5 liter, lalu masih bisa lagi kita tambah buah lagi 1 kilo. Jadi dapat rempah-rempahnya, dapat enzim buah-buahnya, dapat probiotik. Promake kalau sudah dibuat Just Pro, apa air Just Pro-nya bisa jadi starter untuk buat Just Pro berikutnya lagi? Oke. Ini banyak pertanyaan begini, tapi tetap kami nggak sarankan ya, karena setelah dicoba-coba itu malah hasilnya nggak bagus, random gitu. Ya kalau sekali bagus mungkin bisa, nanti berikutnya nggak bisa tapi dianggap bisa. Jadi kami tetap sarankan ya pakai biang. Toh kalau misalnya sakit-sakit parah juga kita sarankan tuh diawali dengan minum biangnya langsung sih ke dalam tubuh. Tuh, jadi ya kita tetap sarankan. Ya, seperti yang Pak Jarod bilang, harganya juga terjangkau, sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya, 45.000 jadi 5 liter. Plus kalau misalnya nggak mampu, cukup hubungi admin kami, dikirimin gratis, nggak pakai babi bu, semua ongkos kirim gratis sampai depan rumah juga kok. Jadi ya nggak ada alasan sih untuk nggak bikin pakai Promake-nya gitu. Nah mungkin kalau yang jamur putih ini malah Pak Jarod yang bisa jelasin. Banyak yang bilang itu Pak.
hem atau kam gitu namanya kan. Nah, kalau ibu-ibu sih udah ngerasain kalau ditaruh di kulit, kulitnya makin kinclong, mulus, glowing. Nah, sebenarnya jamur putih itu apa sih Pak Jarod kalau dari sisi pangan nih? Nah, mungkin Pak Jarod bisa jelasin. Kalau jamur putihnya itu kenyal, keras, ya itu jahat, ya. Tapi kalau putihnya itu lembut, ya. Tapi biasanya kalau bikin ekoenzim, bikin BioWash, bikin jus pro juga, karena ada, terutama kalau bikin jus pro dan BioWash ya, karena ada starternya bakteri baik. Kalau bikin ekoenzim kan tidak pakai starter. Nah, starter itu sebenarnya untungnya adalah dari awal dalam satu wadah jumlah mikroba baiknya sudah banyak. Nah, ini yang punya kemampuan membunuh mikroba jahat. Sehingga hampir-hampir tidak mungkin sebenarnya muncul jamur hitam atau jamur putih yang kayak salju. Itu hampir-hampir tidak mungkin gitu ya, karena sudah ada starternya. Yang bisa muncul itu kalau misalnya pas bikin kayak misalnya ekoenzim kan itu tanpa starter. Ya. Hanya bikinnya kurang bersih, nanti muncul jamur hitam gitu ya. Tidak kedap, muncul jamur hitam. Tapi kalau dengan starter, nah starter ini kan mikroba baik, Promik ini. Jumlah starter mikroba baik yang jumlahnya secara konsentrasi cukup dalam satu volume, itu membuat mikroba jahatnya, karena mikroba baik itu menghasilkan semacam kayak zat antibiotik untuk membunuh mikroba jahat. Nah, makanya kalau muncul jamur putih gitu ya, memang ada yang bilang Pitera, ada yang bantah lagi, itu bukan Pitera itu di Jepang, bikinnya susah gitu. Ya susah karena belum tahu bikinnya. Dan pasti begitu dicoba gitu ya, fungsinya sama dengan Pitera. Kalau saya bilang Pitera ntar ada yang bantah gitu ya, tapi saya coba olesin ke muka, ya mukanya kenceng jadi kayak masker gitu ya. Yang sekarang saya lagi coba itu buat rambut ini. Nanti kalau berhasil aku udah foto pokoknya dulu rambut. Oke, mantap. Yang penting sering kasih Pak. Sering kasih. Tapi cobanya bukan jus pro-nya ya, saya mau coba yang jamur putihnya karena saya coba yang lain-lain belum efek nih. Nanti kalau itu jamur putih ya. Oke. Jus pro yang kita sudah buat tahan berapa lama? Nah, tahan lama karena itu kan fermentasi. Jadi biasanya kalau fermentasi biasanya bisa dalam 10 tahun, 15 tahun dia jadi bening. Kalau jus pro itu 3-6 bulan dia sudah bisa membening. Kalau dia sebaliknya jadi makin hitam, keruh gitu ya, itu tandanya merusak. Tapi rata-rata sih membening ya. Tapi kalau sebaiknya sih jus pro sebulan dihabiskan ya Bu ya? Iya benar, karena kita kan nggak buat koleksi, buat di tubuh, koleksinya di badan. Malah jangan sebulan, seminggu dihabisin. Benar. Kan bikinnya kan 3 hari jadi. Jadi sebenarnya bikin begini, satu rumah 3 orang, minumnya cuma setengah liter per orang. Ya udah kalau bikin 3 liter habis 3 hari, jadi 3 hari habis bikin, ya wadahnya satu muter aja, nggak usah punya banyak-banyak wadah. Kalau saya sih bikinnya, saya sekeluarga 4 orang, tapi ternyata kita 4 orang itu selama 3 hari, kadang 2,5 liter aja nggak habis, karena yang paling banyak minum saya, gitu. Sama mertua malah gitu. Jadi ya saya bikinnya 4 hari sekali 2,5 liter. Jadi begitu pas udah mau habis bikin gitu ya. Kalau misalnya mau keluar kota ya taruh di kulkas sebulan nggak apa-apa. Oke, saya sudah konsumsi jus pro, lalu air seni bertambah kuning. Mana saya nggak ngerti nih kenapa. Pertama, bagaimana konsumsi asupan air putihnya. Sekali lagi, setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda. Seperti tadi kan, Promik itu bukan segalanya, bukan pengganti makanan, bukan pengganti obat, bukan pengganti air putih. Jadi walaupun minum Promik atau jus pro udah 2 liter nih sehari, bukan berarti kita nggak minum air lagi. Air putih tetap harus kita minum, itu pertama. Kedua, kalau misalnya air putihnya saya minum udah 2 liter sih, tapi air seni saya tetap keruh. Itu adalah proses dari detoksifikasi lagi. Kadang kita itu nggak tahu tubuh kita ada penyakit apa. Kita tuh sehat bukan berarti sakit. Di dalam tubuh kita ini bisa ada bom waktu. Nah, ketika kita rutin meningkatkan jumlah probiotik dalam tubuh kita, sel kita diperbaiki, didetoksifikasi, jadi ada residu-residu yang memang dikeluarkan oleh tubuh kita melalui air seni dan keringat. Ada yang minum tuh keringatnya jadi bau dan lengket. Tapi itu setelah rutin minum, udah minum air putih juga lebih banyak, biar lebih banyak keringat
sebenarnya malahan dia nggak ada bau badannya, bersih badannya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada gangguan kreatin, buah apa yang dianjurkan? Gangguan kreatin. Ya, kreatin berarti ginjal. Oh, kalau ginjal pakai jamur kristal sih. Dari pengalaman rata-rata yang punya gagal ginjal, cuci darah, ginjalnya tinggal satu, itu pakai jamur kristal sih. Minumnya rutin, oke-oke aja. Dalam botol Promix saya ada putih-putih, padahal Promix kondisi masih baru, belum dibuka. Ya, itu muncul jamur putihnya. Karena kan Promix juga dibuat dari materi buah dan air, jadi tentu ada serpihan-serpihan buah alami yang masih ada di sana. Dan itu di dalam botol dia bukan jadi jamurnya. Gitu. Jadi tetap aman kok. Karena saat kita labkan atau kita uji di Bepom juga kita nggak saring-saringin jamurnya, apa adanya begitu yang kita uji, semuanya lolos dan baik dan aman. Oke, saya cuci sayur pakai BioWash, bekas airnya siram ke tanaman langsung, jadi tiap hari siramannya lumayan banyak. Apakah ada efek samping kalau ESI lebihkan daun kering? Oke, kalau ini buat Bapak Ibu yang belum kenal ya, ESI itu apa? Ya, ESI itu singkatan dari ekoenzim. Itu kalau ekoenzim untuk ke tanaman daun 1:1000. Tapi kalau nggak yakin, encer banget sih, dicoba 1/100, daunnya kering. Karena koenzimnya cukup, mikrobanya cukup banyak, karena fermentasinya 90 hari. Jadi selama 90 hari, mikrobanya beranak pinak, istilahnya jadi sangat pekat. Sehingga harus pengencerannya sampai 1/1000. Kalau nggak diencerkan terlalu, misalnya 1/100 aja, daunnya bisa kuning. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya nih, kalau BioWash, apakah ada efek daun kuning juga? Kalau misalnya ini tiap hari disiram terus pakai, habis nyiram kan bekas cuci sayur pakai BioWash, tapi bekasnya siram terus ke tanaman, apa juga tanamannya akan mati? Oke. Nah, Ibu atau Bapak yang udah nyiram mati nggak tanamannya? Kalau dari saya sih nggak mati ya. Ya kalau saya asumsikan Bapak Ibu terus siram terus tiap hari, rasanya juga nggak mati kayaknya. Kalau mati pasti udah berhenti ya Kak. Jadi untuk BioWash itu tidak ada efek kuning, mau dikocorin langsung atau mau diencerin. Jadi karena kalau kami lihat sih dia fungsinya itu apa yang dibutuhkan sama tanaman yang bisa pilah-pilah sendiri gitu. Kalau dibutuhkan tanamannya ambil, kalau nggak dibutuhkan ya tidak dipakai. Jadi masih aman-aman aja sih. Ya, kalau saya setiap minggu, Bapak Ibu ya, setiap minggu saya membuat 1 drum ekoenzim, wadah 50 kilo, itu seminggu 1. Tiap minggu juga saya bikin BioWash, ya, 1 drum juga 50 kilo. Kalau tetangga ada yang minta, saya kasih gratis gitu ya. Tapi kalau pas nggak ada yang minta, ya saya siram ke tanaman saya gitu ya. Kalau ekoenzim saya pakai sprayer, disemprot-semprot gitu ya. Kalau BioWash, 1 tanaman saya bisa siram sampai 50 liter. Gojok aja gitu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang cuma bekas nyuci sayur paling cuma 5 liter, Bu, paling banyak. Aku siram bahkan kadang 10 liter, 50 liter, tak gojok aja. Saya bikin 1 minggu 50 liter. Begitu panen, 50 liter diencerkan 50 kali, itu 2.500 liter. Nggak apa-apa kan, Pak? Ke semua halaman, tapi memang halaman saya luas gitu ya. Jadi ya jatuhnya ya berliter-liter itu. Apalagi kalau mau hujan. Kalau hujan saya malas ngencerin. BioWash murni saya semprot aja, kan udah ada air hujan. Jadi kalau sekarang saya punya mainan baru kayak anak kecil zaman dulu. Kalau hujan keluar ya Pak? Hujan-hujanan. Seru. Ada juga Pak yang dia kan, karena BioWash ini kan juga bisa ngilangin minyak ya, yang berminyak. Jadi kalau dia nyuci wajan, dia selalu campur sabun, dia kasih BioWash, dia kosek-kosek sama air, sabun, BioWash, ini dia siram ke tanamannya. Dia kan sayang karena ada BioWash, jadi dia siram ke tanamannya sama minyaknya, sama sabunnya. Tanamannya juga tetap subur Pak, aman. Ya, sabunnya diures sama BioWash. Iya. Karena sabun itu kalau ketemu minyak nanti jadi bongkahan putih, jadi kapur. Maka Bapak Ibu pasti ngalami yang namanya saluran got dari dapur ke selokan itu mampet. Tapi nanti kalau disiram sama BioWash itu
bak kontrolnya bening, nggak muncul lagi bongkahan kapur, nggak muncul, ya, nggak perlu disogrok-sogrok lagi. Itu sudah nggak perlu lagi nyogrok-nyogrok mampet selama jalan gitu ya. Ini bagus sekali, pertama kesaksian yang sembuh dari diabetes, saya diabetes juga. Apa bisa saya dikirimi rekaman webinar ini untuk dengarkan pulang? Oh, oke ya, nanti pasti ya saya, oh ini siapa nih Pak? Saya Pak Suyono, salam Pak buat Pak Jarod yang dulu pernah di AEC. Wah betul, dulu saya di Astra Export Company di Jalan Majapahit ya, tahun 90. Dan waktu itu sebenarnya udah diabetes tuh tahun 90 tuh, cuma nggak ngetes saja. Coba kalau siang itu mak banget itu ya. Udah 10 tahun lebih baru ngetes udah 400 gulanya. Nah, sekali lagi begini ya, kalau yang aman itu ya memang gini ya, tergantung juga faktor usia dan kondisi seseorang saat mulai terapi. Tapi kalau saya baca banyak buku itu jangan kecewa kalau ketika mulai terapi itu kadang nggak langsung ada hasilnya. Karena kadang-kadang misalnya contoh kasus diabetes ya waktu saya dulu. Overweight saya 14 kilo. Jadi ketika saya mengurangin karbo gitu ya, tubuh saya stoknya masih banyak. Jadi ketika nggak makan nasi pun gitu, tubuh melepas cadangan yang ada. Jadi gulanya masih tinggi aja gitu ya. Tapi pelan-pelan berat badannya turun. Nah, kalau berat badannya turun terlalu drastis, misalnya 20 kilo ini turun dalam 6 bulan gitu. Nanti kayak balon kempes. Tahu balon kempes. Kulitnya keriput gitu. Nanti ketemu orang pasti ditanya, sakit ya. Tapi kalau turunnya pelan-pelan, apalagi udah setahun kemudian, kulitnya udah kenceng lagi gitu ya. Apalagi dikasih masker jus pro. Jamur putih. Jamur putih. Ini kenceng lagi gitu ya. Nanti orang bukan bilang sakit ya, tapi langsing gitu ya. Langsing sama kurus kan beda ya. Bentuknya sama. Bentuknya sama, tapi ketika banyak keriputnya orang bilang kamu kurus banget, tapi kalau nggak ada keriputnya kamu langsing gitu. Jadi karena tapi jangan takut juga kalau pertama kali turun berat badan itu walaupun sudah bertahap 1 bulan 1 kilo pun gitu ya, tetap nanti bulan ke-12 ini berkurang 20 kilo atau 15 kilo pasti kayak balon kempes. Dan itu nggak enak banget deh, ketemu orang dibilang kamu sakit, kamu kurus, kamu sakit apa gitu ya. Tapi yang penting berat badannya ideal dulu. Nah, menuju berat badan ideal itu kadang gulanya turunnya nggak banyak banget, tapi ya nggak 400, 200 gitu ya. Tapi juga belum di bawah 150. Ini saya bicara tanpa obat ya. Kalau mau dikombinasi obat paling bagus lagi sebenarnya. Dikombinasi obat, yang penting obatnya turun, lalu pola makan dirubah. Tapi biasanya kalau udah ketahuan berat gulanya udah turun, nggak jadi ngubah pola makan gitu. Itulah kenapa saya 10 tahun yang lalu tuh tidak obat sama sekali. Saya radikal, tidak obat sama sekali. Supaya saya dipaksa ganti pola makan gitu ya. Saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti gitu. Jadi saya diganti apa karbonya? Ya dari buah atau entek, suwek, ganyong, kembali kayak ke desa. Maka saya ikuti benar bukunya Dr. Tan Sucian mengenai makan sehat. Bahkan saya makan sehat yang halal-halal, bukan soal agama ya. Saya udah nggak makan babi, nggak makan macam-macam. Pokoknya yang bukan soal halal dan haram sebenarnya, tapi memang tidak sehat kalau kita Dr. Tan Sucian kan beda agama sama saya, tapi dia jelasinnya bagus banget bahwa itu nggak sehat gitu. Jadi saya betul-betul radikal dalam pola makan gitu ya. Nah itu pun juga nggak langsung bulan depan gulanya turun gitu ya. Bertahap, tapi pelan-pelan sampai kira-kira setahun, bisa di bawah 150, bisa di bahkan 120 tanpa obat selama 8 tahun. Tapi itu diiringi juga ya, ganti pola tidur, ganti pola minum, olahraga tiap hari, itu benar-benar nggak cuma dari satu misalnya minum jus protok gitu ya. Tapi ini juga menambah, dalam arti gini, probiotik ini kan lengkap, makanya ketika saya mulai bertambah umur, ilmu yang lama itu ternyata kayak orang Jawa bilang nggak nyanda gitu loh. Kan saya ini udah 58, tapi saya bersyukur ya, kemarin saya tes ke Dokter Cynthia dan banyak klinik ya, banyak klinik terutama malah klinik kecantikan. Itu ada alat untuk mengukur umur biologis. Nah yang penting saya bukan umur biologis ya, visceral fat. Visceral fat itu lemak yang ada di dalam dan sekitar organ vital. Jadi dalam usus, makanya sebenarnya ukuran paling gampang itu perutnya. Kalau perutnya buncit, pasti visceral fat-nya banyak. Ya, visceral fat itu lemak yang membungkus jantung, ginjal, pankreas, paru-paru. Ini kalau kebanyakan lemaknya, jantung misalnya, kebanyakan dibungkus sama lemak, ya kerjanya berat. Tapi kalau nggak ada lemaknya, nanti jatuh kena benturan, organnya sakit. Makanya minimal visceral fat 3,5, maksimum 7.
ya, laki-laki masih boleh sampai 9. Nah, saya 5,8. Nah, maka orang-orang yang visceral fat-nya di atas 9, pasti umur biologisnya, kebanyakan manusia dites pakai alat ukur biologis, itu biasanya umurnya lebih tua daripada umur histerisnya. Jadi biasanya Anda umurnya 30, dites, umurnya 50, umurnya 45. Orang pada stres kalau di umur pakai tes begitu. Saya dites, saya 58 tahun. Dokternya lihat, wih, Bapak 46 tahun. Jarang Pak pasien yang lebih muda ini, lebih mudanya 12 tahun lagi gitu ya. Karena perut saya kempes. Dulu mah buncit, dulu saya pernah pakai celana umur 36, ukur 36, ukuran celana 36, sekarang saya 32. Jadi badan saya sekarang kayak badan mahasiswa gitu ya. Nah, itu nggak bisa mendadak ya. Nah, ketika pola makan, pola minum, pola tidur dirubah semuanya, nanti baru kecapai kesehatan yang menyeluruh gitu. Nah, probiotik ini bagian dari itu ya. Jadi saya mungkin bisa pakai ini sebagai penutupnya ya. Jadi probiotik ini bagian dari keseluruhan pola hidup yang sehat. Karena kita hidup di dunia yang tidak sehat, apalagi memang pernah tidak sehat, lalu dimakanin antibiotik atau anti kehidupan. Tapi antibiotik ini memang mujarab untuk membunuh penyakit, bakteri patogen ini kayak bom. Tapi tubuh kita menjadi tidak imbang lagi ya. Juga tidak benar bahwa semua probiotik dalam tubuh mati dengan antibiotik, enggak ya. Yang dilewati antibiotik aja gitu. Sedangkan kalau menurut banyak dokter yang tadi saya singgung kan, satu sel tubuh dikelilingi 10 mikroba. Tapi kalau sel tubuh manusia itu besar ini, mikrobanya kecil gini. Maka dalam 70 badan manusia, 2-3 kilo selnya mikroba. Secara volume kilo, hanya 2-3 kilo dari 70 kilo. Tapi secara kuantitas, akan bisa 10 kali. Tapi ada yang sangat moderat, hanya perbandingannya 30 triliun dengan 39 triliun. Jadi angka yang manapun memang profesor aja bisa beda-beda pendapat gitu ya. Tapi paling tidak mikrobanya lebih banyak. Atau itu juga kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya bukan benar dan salah gitu ya. Tapi di usia berapa. Nah, makin tua jumlah mikrobanya cenderung makin berkurang. Nah, makanya orang kalau mikroba baiknya banyak, kayak saya gini ya kan, nggak tambah tua. Pak, kok Bapak bisa sih umurnya lebih muda dari umur seharusnya gitu. Malah ada yang bilang begini, ya mungkin Pak Jarod baru 46 kali, maksudnya Bapak 58 gitu. Yang pasti ini saya di rumah saya nih, saya cerita ya, saya itu 5 bersaudara, 1 perempuan, 4 laki-laki. Saya nomor 2. Kakak saya 2 tahun lebih tua, lalu saya, adik saya lebih muda 3 tahun, adik saya paling kecil dengan saya berbeda 16 tahun. Karena adik saya paling kecil ini kayak anak yang nggak diharapkan datang belakangan. Udah 4 gitu. Ya 4. 12 tahun kemudian lahir 1 lagi. Nah itulah adik saya si bungsu. 12 tahun kemudian setelah yang keempat, saya nomor 2. Jadi saya dengan adik saya paling kecil itu bedanya 16 tahun. Terus saya foto sekeluarga. Saya upload di Instagram. Oh, Pak Jarod itu di rumah anak bungsu ya? Pak Jarod anak bungsu ya? Ya, pastilah umur saya 58, sekarang dibilang sama alat medis 46. Jadi penampilannya 46 tahun, 12 tahun lebih muda. Maka adik saya yang paling kecil, umur biologisnya lebih tua daripada umur sebenarnya. Gitu. Jadi kalau pas foto bersama, uban saya paling sedikit. Ya ini saya nggak pakai semir, ini nggak ada semirnya, memang rontok, tapi ubannya nggak sebanyak adik saya. Tentu kita nggak bisa membandingkan dengan keluarga lain ya. Ada kan keluarga lain nih, 30 tahun satu keluarga udah ubanan semuanya, ya nggak bisa dibandingkan. Tapi saya dengan adik kakak saya kan satu keluarga, gitu ya. Keluarga yang memang sebenarnya ubanan pada usia tertentu gitu. Nah saya tuh dengan kakak adik foto bareng gitu, semua orang berkomentar, oh baru tahu ternyata Pak Jarod tuh anak bungsu, kok nggak manja sih? Wajahnya paling bungsu. Nah, itu menurut saya tidak bisa karena dampak misalnya 4 bulan minum jus pro gitu. Enggak ya, 10 tahun yang lalu udah pola hidup sehat. Makanya sejak 10 tahun yang lalu, tiap kali dites itu umurnya malah pernah 47, 48, 47, 46, turun lagi. Kayak umurnya berhenti ya. Nah, itu yang menurut saya, dan saya betul-betul kayak 15 tahun terakhir nggak pernah masuk rumah sakit ya. Ya sakit, pilek-pilek, sembuh, batuk-batuk, sembuh, kena gejala COVID, ya, demam, batuk,
menggigil, hilang rasa, nggak sampai ke rumah sakit, bahkan nggak minum obat dalam arti Avigan segala macam, enggak, ya, minum vitamin, mineral, sembuh gitu. Jadi kesehatannya prima. Kesehatan itu nanti akan teruji dalam kondisi ekstrim. Ya, contoh, saya dengan teman-teman pergi ke Mesir, pergi ke Dubai. Waduh, pas bulan Agustus karena murah gitu ya. Murah sih murah, suhunya 40 derajat, 41. Jadi begitu keluar dari mobil bus AC, wah panasnya minta ampun. Teman-teman 5 menit, 10 menit masuk mobil lagi. Saya syuting setengah jam dan busnya nungguin. Karena targetnya kasih waktu setengah jam. Saya di udara yang 40 derajat, saya syuting setengah jam. Saya pergi ke Swiss, naik ke Gunung Titlis, salju abadi. Orang bule aja pergi ke situ, di salju 10 menit, masuk ruang kafe yang ada heaternya. Saya syuting 2 jam loh, pakai baju yang cukup tipis gitu, nggak ada namanya pilek, meriang gitu. Nah, dalam kondisi ekstrim, orang-orang yang kesehatan prima di situ akan teruji. Ya, nah maka mari kita membangun ya kesehatan kita, dan kesehatan ini dibangun oleh sebuah pola hidup dan gaya hidup, dan salah satunya adalah probiotik. Dalam probiotik salah satunya adalah Jus Pro. Sekali lagi saya merekomendasi untuk makan probiotik yang lengkap. Tempe, kimchi, kombucha boleh, kefir boleh, Yakult boleh, ya, semua probiotik masukin aja gitu ya. Tentu yang paling murah, yang paling sering. Gampang dibikin, paling sering. Tapi sekali lagi kenapa saya endorse Jus Pro ini, ada customize-nya. Jadi dengan misalnya tadi ya, nanti kalau diakses aja ke Facebook-nya atau ke website-nya, ada buah-buah yang bisa di-customize. Oh, diabetes, jambu kristal. Oh, kolesterol, pakai nanas gitu ya. Orang hamil aja nggak boleh makan nanas gitu ya. Bayi aja rontok, apalagi kolesterol. Tapi hati-hati ya, kalau mulai terapi itu ngetes ya. Jadi mertua saya kemarin tes kolesterol malah kerendahan. Udah nggak minum obat lagi deh kolesterol. Kalau diabetes yang perlu saya paling susah ya, kolesterol paling gampang. Bahkan jemur matahari aja nanti bisa berkurang banyak poin. Nah, kalau mulai terapi-terapi seperti ini, mulai rajin ngetes ya, supaya karena segala sesuatu juga gula kan kalau kerendahan malah orang bisa kolaps. Kalau ketinggian enggak. Jadi begitu mulai aneka terapi, ya berikan waktu, tenaga, biaya untuk rajin ngetes minimal seminggu sekali, minimal ya, kalau bisa 2-3 hari sekali, minimal seminggu. Misalnya kalau kerendahan yang nggak lama, kalau ketinggian ya nggak lama. Itu saran saya ya. Terima kasih Ibu Yvonne untuk kesediaan berbagi ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya juga ya. Kalau yang mau belajar lebih lanjut khusus mengenai Jus Pro dan BioWash, itu ada WA grupnya. Ya, setahu saya ya paling enggak saya tahu pasti ada itu ya, grup di Manado, Kalimantan, Jakarta ada 2 grup, plus besok Selasa akan dibuka untuk Surabaya dan Jawa Timur ya. Tapi itu paling enggak grup yang di mana saya ada. Dan mohon maaf saya dari situ juga paling lama sebulan ya. Nanti berikutnya saya akan live ya, tapi kalau ada artikel dari saya nanti kan saya post lewat Ibu Tini, dan Bu Tini yang akan merelay ke tempat yang lain ya, atau admin dari Kausa kalau mau forward tulisan saya boleh ya. Kalau di kota-kota yang lain ya nanti tanya ke Bu Yvonne aja, atau masuk ke Facebooknya Kausa Lestari. Saya udah pernah buka Facebooknya, dan di situ ada agen-agen kontak-kontak di berbagai kota. Yang mungkin saya sarankan di berbagai kota yang sudah ada agennya itu aja, masing-masing kota buat komunitas Jus Pro ya, supaya bisa berbagi hal yang baik ini dan menjadi kegiatan yang menarik ya. Saya bapak aja tertarik bikin justru, masa ibu-ibu nggak tertarik. Ya, kita bisa berkreasi membuat minuman sehat, tapi ada unsur, saya senang itu ada unsur customize, dan kita bisa berkreasi aneka jenis buah, aneka rasa sesuai dengan kepentingan. Nah, kalau yang lain kan ada kan, minum probiotik ini untuk menurunkan kolesterol, minum probiotik ini untuk diare. Kalau ini kita bisa bikin untuk beberapa penguatan fungsi.
dengan mengatur bahan organiknya atau BO-nya. Jadi mirip kayak ekoenzim ya, udah bikin ekoenzim 90 hari, lalu kita bikin F2 tambah 30 hari, namanya F2 dengan penguatan fungsi. Wah, saya mau pakai buat ngusir nyamuk. Jadi bikin ekoenzim 10 liter gitu ya. 1 liter tambahi daun serai buat ngusir nyamuk ya. 1 liter daun sirih. Wah, buat cuci organ kelamin atau buat kumur-kumur gitu ya. Lalu wah, buat nyiram tanaman. Tanamannya apa dulu nih? Baru ditanam. Oke, tambahi BO-nya daun-daunan. Oh, tanaman saya udah gede nih, cuma belum berbuah. BO-nya kulit buah. Jadi dalam kulit buah ada enzim pemicu buah. Dalam pucuk daun ada enzim penumbuh tanaman. Jadi gampang ilmunya. Ya, kalau mau tanamannya itu lagi masa pertumbuhan, ya, supaya daunnya lebat, bahan organiknya daun. Supaya berbuah, bahan organiknya buah. Udah gampang kan ilmunya ya. Saya udah coba sih, maka bisa ngomong. Ya. Alpukat saya udah 5 tahun nggak berbuah. Ya. Sekarang bunganya udah penuh seluruh pohon. Mudah-mudahan nggak rontok dan jadi buah. Karena itu juga ilmu dari, ya saya dapat dari Pak Ming Tao sih. Penerjemah bukunya Dr. Sukon yang sudah 30 tahun menggeluti ekoenzim. Ya, ada ilmu-ilmu sederhana dari Tiongkok sebenarnya mengenai enzim daun untuk masa pertumbuhan dan enzim buah untuk mempercepat pertumbuhan buah. Ilmu yang menurut saya sederhana, gampang diingat, tinggal dicoba dan diaplikasikan. Ya, selamat malam, kita akhiri acara kita. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ya, jadi saya akhiri. Terima kasih Ibu Yvonne, terima kasih semuanya. Juga selamat malam untuk yang di Facebook. Saya tidak mengikuti yang di Facebook ya, tapi saya lihat ada tim teman-teman dari Bu Tini, Bu Ana, Bu Erna yang jaga di Facebook. Terima kasih juga sudah membantu menjawab secara tertulis yang ada di sana. Ya, cukup dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak.